Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 83. Mahendra tertawa. Namun katanya kemudian, aku akan datang lagi. Mungkin dengan Mahisa Agni atau Witantra atau keduanya. Di mana mereka sekarang? Bertanya Pangeran Singanarpada. Kita kembali ke Kediri saat itu. Tetapi Mahisa Agni dan Witantra ternyata masih ingin mengulangi pengembaraan di masa mudanya. Agaknya keduanya merasa tidak mempunyai kewajiban yang mengikat lagi di Istana Singasari. Baiklah, berkata Pangeran Singanarpada. Besok anak-anak itu akan mulai dengan laku yang harus mereka jalani, sementara aku ingin melihat celah-celah ilmu mereka yang dapat aku sisipi, ilmu yang mudah-mudahan berarti bagi keduanya. Sebagaimana direncanakan, maka di hari berikutnya Mahendra telah meninggalkan Kediri. Baru sepeninggal Mahendra, Pangeran Singanarpada bersiap-siap untuk menempa kedua orang anak muda yang sangat menarik baginya itu. Kedua anak muda itu harus mulai dengan laku yang dapat memberikan kejelasan bagi Pangeran Singanarpada tentang ilmu yang pernah dimilikinya. Pangeran Singanarpada sendiri tidak mengerti kenapa ia lebih tertarik kepada kedua anak muda itu daripada lingkungan Istana Kediri sendiri. Kepercayaannya kepada para bangsawan Kediri telah menjadi kabur sejak beberapa tingkat pemberontakan yang pernah terjadi. Yang terakhir adalah pemberontakan Pangeran Kuda Permati. Sementara itu, nampaknya para bangsawan Kediri tidak bersungguh-sungguh berusaha untuk menumpas pemberontakan itu. Bahkan Sri Baginda sendiri nampak ragu-ragu dengan langkah-langkahnya. Sehingga Pangeran Singanarpada sendiri pernah justru ditangkap dan ditahan untuk beberapa lama. Karena itu, rasa-rasanya Pangeran Singanarpada tidak rela untuk mewariskan ilmunya kepada orang-orang yang kurang dipercayainya. Orang-orang yang pada suatu saat mungkin akan bersikap lain, bahkan bertentangan dengan dirinya. Dengan demikian maka bagi Pangeran Singanarpada lebih baik untuk mewariskan ilmunya justru kepada orang lain, sama sekali yang sudah jelas menunjukkan satu sikap yang bagi Pangeran Singanarpada sangat menarik. Sejalan dengan keyakinannya sendiri. Meskipun demikian Pangeran Singanarpada tidak melakukannya dengan semata-mata. Pangeran Singanarpada telah berusaha agar yang dilakukan itu tidak diketahui oleh orang-orang Kediri, terutama di lingkungan para bangsawan, sehingga tidak akan menimbulkan iri hati pada mereka yang merasa memerlukan peningkatan ilmu. Karena itulah, maka waktu yang dipergunakan oleh Pangeran Singanarpada adalah waktu yang khusus. Malam hari. Waktu yang tidak banyak diperlukan oleh orang lain. Di hari-hari pertama, yang dilakukan oleh Pangeran Singanarpada adalah menjajaki kemampuan dan ilmu yang ada di dalam diri Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Agar Pangeran Singanarpada tidak salah menyisipkan ilmunya ke dalam celah-celah ilmu kedua anak muda itu, maka ia harus memahami benar-benar apa yang telah dimiliki oleh kedua orang anak muda itu. Dengan sungguh-sungguh Pangeran Singanarpada berusaha untuk memeras kemampuan kedua anak muda itu. Di dalam sanggar yang tertutup, Pangeran Singanarpada telah bertempur melawan kedua orang anak muda itu dalam tataran ilmu tertinggi, meskipun mereka tidak sampai pada ilmu pamungkas. Namun dengan mengeterapkan ilmu tertinggi, maka Pangeran Singanarpada mengerti bahwa kedua orang anak muda itu benar-benar telah berada dalam tataran tertinggi di lingkungan dunia olah kanuragan. Karena itu, maka untuk mengimbangi kedua orang anak muda itu benar-benar terasa pada Pangeran Singanarpada betapa beratnya. Dengan penjajagan itu, maka Pangeran Singanarpada dapat melihat kenyataan yang ada di dalam diri Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga ia akan dapat menemukan celah-celah yang akan dapat menerima ilmu yang akan diwariskannya. Namun demikian, ketika penjajagan itu berakhir, maka Pangeran Singanarpada masih ingin melihat kemampuan kedua anak muda dalam ilmu puncaknya, karena dengan ilmu puncaknya itu keduanya telah mampu menghentikan perlawanan Kebo Sarik meskipun keduanya kemudian menjadi pingsan. Dalam kesempatan yang khusus, maka Pangeran Singanarpada telah membawa kedua orang anak muda itu ke tempat yang terbuka. Tempat yang jarang sekali disentuh kaki manusia. Di tempat itu Pangeran Singanarpada minta agar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menunjukkan kepadanya kemampuan pamungkas yang dapat dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk menghancurkan sasaran. Di tempat yang terasing itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menunjukkan kemampuan puncak ilmu mereka. Dengan tangan mereka, maka keduanya telah berhasil merobohkan pohon-pohon yang besar dan kuat.
Pantas, desis Pangeran Singanarpada. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah, maka Kebo Sarik telah dilumpuhkan. Alangkah dahsyatnya ilmu itu, jika kalian berdua kelak mampu mengembangkannya dan mengungkapkannya dengan landasan yang matang. Namun, menilik umur kalian sekarang, maka kesempatan masih sangat luas, sehingga menurut perhitungan, maka kalian pada suatu saat akan menjadi orang-orang yang sulit dicari bandingnya. Namun dengan demikian, maka beban di pundak kalian pun menjadi bertambah berat. Dengan ilmu yang semakin tinggi, maka kalian akan mendapat godaan yang semakin besar. Mungkin dengan ilmu kalian yang sulit dicari bandingnya, kalian akan dapat melawan orang lain yang ingin menyulitkan keadaan kalian, tetapi pada suatu saat kalian akan menghadapi lawan yang sulit untuk dikalahkan. Lawan itu adalah diri sendiri. Dengan kemampuan yang sangat tinggi, maka kalian akan dapat dikuasai oleh ketamakan, oleh kedengkian dan keinginan yang tidak terbatas, serta nafsu untuk berkuasa atas orang lain dengan mempergunakan ilmu dan kemampuan kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Meskipun dengan istilah yang berbeda, tetapi maknanya pernah juga didengarnya baik dari ayahnya, dari paman-pamannya Witantra dan Mahisa Agni. Karena itu, keduanya berusaha untuk menyimpan pesan itu di dalam hati. Dengan bahan-bahan yang lengkap atas pengamatannya terhadap kedua orang anak muda itu, maka Pangeran Singanarpada pun kemudian menyiapkan diri serta menyiapkan kedua orang anak muda itu untuk mulai dengan latihan-latihan. Pangeran Singanarpada tidak perlu mulai dari tataran pertama, tetapi ia akan dapat langsung sampai pada tahap-tahap terakhir, karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memiliki bekal yang cukup. Latihan-latihan di sanggar maupun di udara terbuka sebagian terbesar dilakukan pada malam hari. Dengan sungguh-sungguh dan sangat berhati-hati Pangeran Singanarpada memperkenalkan jalur ilmunya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sedikit demi sedikit keduanya belajar melihat perbandingan antara ilmu yang telah dikuasainya dengan ilmu yang diperkenalkan oleh Pangeran Singanarpada. Mereka pun mulai mempelajari persamaan dan perbedaannya, sehingga mereka akan dapat dengan cepat menyadari di jalur mana mereka berada. Jika kalian telah memahaminya dengan baik, berkata Pangeran Singanarpada, maka kalian akan dapat berpindah-pindah seperti meloncat-loncat dari satu sisi ke sisi parit yang lain dengan penuh kesadaran dan tidak akan menjadi tumpang suh lagi. Dengan demikian, maka kalian akan dapat mempergunakan kedua jalur ilmu atau lebih di dalam dirimu bersamaan waktunya dan bahkan pada saatnya akan dapat saling mendukung dan saling mengisi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk penuh pengertian. Petunjuk-petunjuk yang diterimanya memang menunjukkan kepada mereka, arah yang harus mereka tempuh dalam perjalanan mereka mengarungi dunia olah kanuragan yang kadang-kadang keras dan gawat. Di siang hari, mereka lebih banyak berada di Gandok. Mereka lebih banyak berbicara dan berbincang tentang ilmu yang sedang mereka tekuni. Bahkan kadang-kadang mereka telah membuat gambar di atas rontal atau di atas papan atau bahkan di atas lantai dengan arang atau alat-alat lain. Mereka menekuni latihan-latihan mereka lewat pembicaraan dengan langkah-langkah yang mereka goreskan dalam gambar. Namun ternyata bahwa goresan-goresan dan pembicaraan itu banyak bermanfaat bagi keduanya. Dalam latihan-latihan yang sebenarnya, maka yang mereka lakukan itu seakan-akan memberikan banyak tuntunan. Pemecahan persoalan-persoalan yang mungkin timbul dengan tiba-tiba serta kemungkinan-kemungkinan yang tanpa dipersiapkan lebih dulu akan sangat sulit dipecahkan. Pangeran Singanarpada memang menjadi heran melihat perkembangan kedua orang anak muda itu. Kecepatan mereka meningkat melampaui perhitungan Pangeran Singanarpada, sehingga dengan demikian Pangeran Singanarpada semakin merasa tertarik kepada keduanya dan ia pun menjadi semakin bergairah untuk memberikan latihan-latihan yang semakin hari menjadi semakin berat. Di antara kerja keras itu, ternyata Pangeran Singanarpada masih juga menyempatkan diri berbicara dengan orang-orang bertongkat yang telah ditawannya. Namun pembicaraan mereka tidak segera menemukan jalur yang mampu menunjukkan pemecahan atas persoalan yang dihadapinya. Ternyata bahwa orang-orang bertongkat itu memiliki keteguhan hati untuk tidak mengatakan sesuatu yang mereka anggap rahasia dari lingkungan mereka. Namun ketika mereka mendengar bahwa guru mereka dan Kebo Sarik benar-benar telah terbunuh, maka rasa-rasanya mereka pun telah kehilangan segala macam cita-cita yang semula bagaikan terbang setinggi bintang. Meskipun demikian, tidak mudah bagi Pangeran Singanarpada untuk mengetahui siapakah mereka sebenarnya. Namun dari pembicaraan yang dapat ditangkap oleh Pangeran Singanarpada dengan ketajaman telinga batinnya, maka orang-orang itu seakan-akan telah menjadi berputus asa.
Kita akan tetap menahan mereka, berkata Pangeran Singanarpada. Setiap hari kita akan berbicara dengan mereka. Siapakah yang menjadi jemu lebih dahulu? Kita atau orang-orang itu? Jika kita menjadi jemu lebih dahulu, maka kita akan berhenti bertanya sebelum kita mendengar jawabnya, tetapi jika mereka menjadi jemu lebih dahulu, maka merekalah yang akan mengakhiri pembicaraan sehingga mereka akan menjawab segala pertanyaan kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Keduanya menyadari bahwa memang sulit untuk dapat menguasai perasaan keempat orang bertongkat itu. Namun dalam pada itu, latihan-latihan yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memasuki ke bagian yang gawat. Keduanya harus semakin tekun mengenali kedua jenis ilmu yang akan menjadi bagian dari kemampuan mereka. Dalam keadaan yang demikian, maka kedua anak muda itu dianjurkan oleh Pangeran Singanarpada untuk mulai menjalani laku. Mereka harus mulai mengurangi jenis makanan yang mereka makan, meskipun mereka masih belum diharuskan untuk tidak makan nasi menguranginya. Sementara itu, ternyata bahwa Mahendra menjadi sering berkunjung ke Kediri karena kesibukan perdagangannya meskipun sekaligus ia harus menengok anak-anaknya. Suatu kali Mahendra telah mendapat kesempatan untuk melihat apa yang dapat dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Keduanya mampu menunjukkan kepada Mahendra, bagaimana kedua anaknya itu mampu mempergunakan jalur ilmu yang diterimanya dari ayahnya dan dari Pangeran Singanarpada hampir berbareng tanpa menimbulkan bentur-benturan di dalam diri mereka. Bahkan dengan demikian maka unsur yang nampak pada kedua anaknya itu menjadi semakin banyak dan meliputi berbagai macam kegunaan. Namun Pangeran Singanarpada masih belum mulai dengan ilmu puncaknya, sehingga dengan demikian, maka kedua anak muda itu masih harus bekerja keras dan berbuat banyak. Namun apa yang dapat disaksikan itu telah membuat Mahendra berbangga. Ia yakin bahwa kedua anaknya akan menjadi orang yang memiliki ilmu yang cukup di hari tua mereka. Tetapi untuk sampai kepada ilmu puncak yang dimiliki oleh Pangeran Singanarpada, maka Pangeran Singanarpada masih harus membicarakannya dengan Mahendra. Selain ilmu yang dapat melontarkan kekuatan yang tidak ada taranya, Pangeran Singanarpada juga memiliki ilmu yang disebut oleh beberapa orang sebagai ilmu yang licik, meskipun Pangeran Singanarpada sendiri tidak mengerti kenapa ilmunya disebut ilmu licik. Karena itu, sebelum ia mewariskan ilmu itu kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Pangeran Singanarpada memerlukan berbicara lebih dahulu dengan ayah anak-anak muda itu. Terserah kepada Ki Mahendra, berkata Pangeran Singanarpada. Apakah Ki Mahendra keberatan atau tidak? Sebenarnya aku sendiri tidak mengerti, kenapa orang lain menyebutnya sebagai ilmu yang licik. Aku tidak menyebutnya sebagai ilmu yang licik, berkata Mahendra. Karena itu, aku tidak keberatan jika pangeran menurunkan ilmu itu kepada anak-anakku. Justru dengan demikian maka aku akan berharap, anak-anak akan memiliki bekal semakin lengkap untuk mengabdi kepada sesama. Aku juga berharap demikian, berkata Pangeran Singanarpada. Aku sudah berulang kali mengatakan kepada kedua anak muda itu, bahwa semakin tinggi ilmu yang mereka sandang, maka tanggung jawab mereka terhadap sesama menjadi semakin besar. Bagaimana kesan pangeran terhadap anak-anak itu? Bertanya Mahendra. Aku kira mereka akan dapat memenuhi keinginan ayahnya, jawab Pangeran Singanarpada. Syukurlah, jawab Mahendra. Jika demikian, maka aku serahkan kebijaksanaannya kepada pangeran. Ilmu itu sama sekali bukan ilmu yang licik. Bukan seperti laku seorang pencuri yang mengambil milik orang dengan diam-diam. Tetapi sebagai laku seorang kesatria yang mengambil kejahatan orang lain untuk melindungi sesamanya. Baiklah, berkata Pangeran Singanarpada. Jika demikian, maka aku akan memberikan ilmu itu kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, agar di samping ilmu mereka yang dahsyat, yang diterima dari ayahnya, juga memiliki kemampuan untuk mengambil ilmu hitam dari orang lain. Dengan demikian maka Pangeran Singanarpada tidak ragu-ragu lagi. Bahkan keraguan-raguannya tentang dirinya sendiri pun menjadi semakin tipis. Ketika gurunya memberikan ilmu itu kepadanya, maka gurunya itu pun telah berpesan. Jika kau salah langkah, maka ilmu ini akan menjadi ilmu yang sangat licik. Meskipun ditakuti oleh banyak orang, tetapi akan dikutuk oleh orang-orang yang mengabdikan diri kepada kebenaran. Tetapi jika kau mampu mengeterapkan kepada jalan kebenaran itu, maka kau akan menjadi sahabat umat manusia. Pesan itulah yang juga harus disampaikan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pada saatnya.
Untuk menerima puncak ilmu Pangeran Singa Narpada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar harus mempersiapkan diri, itu maka dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang harus dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah menjalani laku lahir dan batin. Mereka mulai mengurangi makanan pokok mereka sedikit demi sedikit, sementara itu, di malam hari pada hari-hari tentu mereka mulai berendam di dalam air sungai yang mengalir lambat. Sedangkan di hari-hari lain mereka harus melatih wadak mereka dengan mendaki gunung dan menuruni lereng di gelapnya malam. Berlari-lari di sepanjang sungai berbatu-batu. Namun yang terutama adalah latihan-latihan yang tekun bagi pernafasan. Mengatur keseimbangan kekuatan di dalam dan di luar dirinya, berlatih mengeterapkan kekuatan yang dihirupnya pada jalur pernafasannya, sehingga kekuatan ke seluruh tubuh. Kemudian jika dikehendaki telah memusat pada bagian-bagian tubuhnya sesuai dengan maksud dan kegunaannya. Mahendra tidak dapat menunggui anaknya dalam laku yang dijalani, karena ia harus kembali ke Singasari. Namun ia percayakan kedua anaknya kepada Pangeran Singa Narpada. Dengan demikian maka kedua anak muda itu benar-benar telah bekerja keras. Mereka sama sekali tidak mengenal waktu dan lebih. Meskipun sebagian besar waktu yang mereka pergunakan adalah malam hari. Sementara itu, Kediri semakin lama memang menjadi semakin tenang. Tidak banyak timbul persoalan-persoalan yang dapat menjadikan Sri Baginda resah dan gelisah. Pemerintahan berjalan dengan wajar dan hubungan dengan Singasari masih terjalin sebagaimana seharusnya. Namun dengan demikian bukan berarti bahwa tidak ada masalah sama sekali yang terjadi di Kediri. Kekuatan-kekuatan yang semula diikat oleh para pemimpinnya yang gagal, dan kemudian terpecah-pecah, telah dibekali dengan dendam dan kebencian. Mereka memang tidak dapat berbuat banyak atas Kediri dalam keseluruhan. Tetapi mereka akan mampu berbuat sesuatu bagi bagian-bagian kecil dari Kediri. Meskipun demikian, para prajurit Kediri pada umumnya mampu mengatasi persoalan-persoalan yang timbul itu dengan cepat. Para prajurit Kediri tidak mau mengalami kesulitan sebagaimana pernah terjadi. Jika mereka terlambat, maka kekuatan yang kecil itu akan dapat mekar dan menjadi kiblat dari dendam dan kebencian yang masih terdapat di mana-mana. Sementara itu, keempat orang bertongkat yang masih tetap ditahan di bagian belakang dari istana Pangeran Singa Narpada ternyata memang tidak dapat memberikan keterangan selain tentang diri mereka sendiri. Yang tertua di antara mereka, yang telah dengan cerdik mempersilahkan Pangeran Singa Narpada membuat peti perak, namun yang ternyata telah terjerumus sendiri ke dalam kesulitan, agaknya memang masih menyimpan sesuatu yang belum disebutkannya. Namun agaknya yang mereka lakukan adalah sekedar didorong oleh keinginan mereka sendiri. Tidak sebagaimana dilakukan oleh Ki Ajar Bomantara yang berhubungan dengan Pangeran Lembu Sabdata. Sedangkan sampai saat-saat terakhir, Pangeran Lembu Sabdata masih juga belum benar-benar dapat disembuhkan. Berbagai cara sudah ditempuh. Meskipun keadaannya menjadi semakin baik, tetapi ia masih tetap menutup diri. Dalam kehidupannya sehari-hari, meskipun masih ditempatkan di tempat yang khusus dan mendapat pengawasan yang kuat, Pangeran Lembu Sabdata sudah dapat melayani dirinya sendiri. Ia mulai sadar tentang kehadirannya. Tetapi orang lain baginya tetap dianggapnya sebagai bahaya yang setiap saat dapat menerkamnya. Karena itu, maka Pangeran Lembu Sabdata masih belum bersedia bergaul dengan siapapun juga. Bahkan dengan tabib yang mengobatinya dengan tekun sabar dan bersungguh-sungguh itu pun masih saja terbentang jarak yang sulit untuk ditutup. Namun dalam pada itu, kehidupan sehari-hari di Kediri telah berangsur menjadi baik dan mapan. Suasana yang demikian ternyata telah dapat dimanfaatkan oleh Mahendra, itu pun masih saja seorang pedagang batu-batu permata, batu bertuah dan benda-benda pusaka. Sementara itu, kedua anaknya telah menekuni ilmu yang luar biasa yang siap diwariskan oleh Pangeran Singa Narpada. Untuk itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menjalani laku yang sangat berat. Sehingga akhirnya, Pangeran Singa Narpada memandang bahwa waktunya sudah tiba. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah benar-benar siap, karena sebelum ia menjalani laku untuk menerima ilmu yang tinggi dari Pangeran Singa Narpada, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah pernah menjalani laku untuk menerima ilmu puncak dari ayahnya sendiri yang juga menjadi gurunya. Karena itu, maka untuk menjalani laku sebelum menerima ilmu Pangeran Singa Narpada, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu melakukannya dengan baik dalam waktu yang terhitung cepat.
Dengan demikian, maka akhirnya saatnya telah sampai pula bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk menerima ilmu yang sulit dicari bandingnya itu, dan bahkan sudah jarang ditemui duanya. Menjelang senja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melakukan mandi keramas. Mereka telah membersihkan wadak mereka sebelum mereka memasuki sanggar dan menjalani laku hening untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Tanpa ada orang lain yang menunjuk maka dalam laku hening, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk menilai diri mereka sendiri. Apakah mereka sudah cukup pantas untuk memasuki tataran yang lebih tinggi dalam olah kanuragan? Apakah mereka sudah cukup mampu mempertanggungjawabkan ilmu yang akan diterimanya? Dalam laku hening, keduanya seakan-akan telah memisahkan dirinya yang menilai dan dirinya yang dinilai. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang duduk bersila dengan menyilangkan tangan di dadanya, dalam memejamkan matanya, justru seakan-akan mereka melihat diri mereka duduk di hadapan mereka. Dalam kesempatan yang demikian maka keduanya telah menerawang sampai ke pusat jantung, untuk menilai perasaan, dan sampai ke pusat otak untuk menilai penalaran, siapakah mereka itu di dalam keluarga besar umat manusia. Demikianlah mereka lakukan sampai tengah malam. Baru setelah kentongan tengah malam berbunyi, maka Pangeran Singanarpada telah memasuki sanggar. Untuk beberapa saat masih dilakukan laku terakhir. Baru setelah semuanya dilakukan dengan tuntas, maka Pangeran Singanarpada itu mulai menurunkan ilmunya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Suasana di istana itu terasa hening. Tidak banyak orang yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam sanggar. Dua orang prajurit yang bertugas pada saat mengelilingi halaman istana dan lewat di dekat sanggar, memang telah mendengar sesuatu yang tidak jelas di dalam sanggar itu. Namun mereka menyangka bahwa seseorang sedang mengadakan latihan di dalam sanggar itu. Para prajurit itu tidak mengira bahwa di dalam sanggar itu telah terjadi sesuatu yang sangat penting. Pangeran Singanarpada sedang mewariskan ilmunya yang jarang ada duanya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Seperti juga puncak ilmunya yang diterimanya dari ayahnya, maka yang diturunkan oleh Pangeran Singanarpada adalah pokok landasan dari ilmunya, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berkewajiban untuk mengembangkannya dan mematangkannya di dalam dirinya. Ketika langit menjadi merah oleh cahaya fajar, maka Pangeran Singanarpada yang letih telah keluar dari sanggar itu. Untuk menyegarkan tubuhnya, maka Pangeran Singanarpada langsung pergi ke pakiwan untuk mandi. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata masih tetap berada di dalam sanggar. Rasa-rasanya tubuh mereka menjadi sangat lemah dan kehilangan tulang belulangnya setelah mereka mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam diri mereka untuk menerima ilmu yang diturunkan oleh Pangeran Singanarpada. Untuk beberapa lama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih duduk bersila di sanggar dengan tangan berada di atas lutut. Mereka masih berusaha mengatur pernafasan mereka yang terengah-engah. Dengan sebulat hati mereka berusaha untuk memulihkan keadaan tubuh mereka, meskipun tidak dengan serta-merta dan sepenuhnya. Demikianlah, perlahan-lahan terasa angin pagi yang menyusup lewat celah-celah dinding mulai menyentuh tubuh mereka, sehingga rasa-rasanya menjadi semakin segar. Darah mereka yang mengalir dengan keras dan degup jantung yang bagaikan berguncang-guncang telah mulai mereda dan bahkan menjadi pulih kembali. Namun agaknya mereka memerlukan waktu yang agak panjang. Ketika matahari sudah naik, keduanya masih belum nampak keluar dari sanggar. Tetapi Pangeran Singanarpada dapat memakluminya. Kedua anak itu jika ditilik dari umurnya masih terlalu muda. Hanya karena keduanya telah pernah menerima puncak ilmu ayahnya sajalah, maka Pangeran Singanarpada berani memberikan ilmunya kepada kedua orang anak itu. Karena menurut pengertian Pangeran Singanarpada, jika yang menerima ilmu itu ternyata masih belum memiliki kesediaan badani yang cukup, maka jantungnya justru akan dapat meledak. Ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar telah siap menerima ilmu yang luar biasa itu, meskipun untuk beberapa saat, keadaan tubuh mereka terasa menjadi lemah. Bahkan mungkin diperlukan waktu yang lebih lama lagi untuk memulihkan seluruh kekuatan tubuh kedua anak muda itu. Ketika matahari kemudian naik semakin tinggi, bahkan hampir mencapai puncak langit, maka kedua anak muda itu baru merasa keadaan mereka sudah menjadi cukup baik. Karena itu, maka mereka pun telah menghentikan samadi mereka. Setelah membenahi pakaian mereka, maka kedua orang anak muda itu pun telah keluar dari dalam sanggar dan seperti juga Pangeran Singanarpada, mereka pun langsung pergi untuk menyegarkan badan.
Ketika mereka mulai menyiram tubuh mereka dengan air di Pakiwan, rasa-rasanya segalanya memang telah menjadi pulih kembali. Namun dalam pada itu, meskipun tingkat mewariskan ilmu itu sudah selesai, namun masih ada sesuatu yang harus diberikan oleh Pangeran Singanarpada. Karena itu, ketika keduanya telah selesai membenahi diri, maka Pangeran Singanarpada pun berkata, "Beristirahatlah sebaik-baiknya lahir dan batin. Malam nanti kita masih akan berbicara." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Sebenarnya lah mereka ingin beristirahat sebaik-baiknya. Karena itu, maka sehari itu, keduanya hampir tidak keluar dari dalam bilik mereka. Mereka telah mempergunakan waktu mereka untuk sejenak tidur. Tetapi karena tidak menjadi kebiasaan mereka tidur di siang hari, maka mereka pun hanya sejenak dapat lenyap. Ketika malam turun, maka kedua anak muda itu telah bersiap. Bersama Pangeran Singanarpada mereka memasuki sanggar pula. Namun mereka tidak akan lagi melakukan pewarisan ilmu sebagaimana telah dilakukan semalam, tetapi mereka hanya duduk saja di atas selembar tikar. Di sebelah mereka lampu minyak menyala di atas ajuk-ajuk bambu. Dalam kesempatan itu, Pangeran Singanarpada telah memberikan beberapa macam petunjuk sebagaimana diterimanya dari gurunya. Bagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat mengembangkan ilmu mereka. Selebihnya Pangeran Singanarpada juga memberikan petunjuk-petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebagai pewaris ilmunya. Agaknya tidak akan berbeda jauh dari pesan-pesan yang pernah kau terima dari ayahmu, berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata, "Karena itu, usahakanlah, agar kalian dapat melakukan sebagaimana diharapkan oleh ayahmu." "Kami akan berusaha Pangeran," desis Mahisa Murti. "Ya," jawab Pangeran Singanarpada. "Aku yakin akan kejujuran hati kalian. Kalian adalah anak-anak muda yang memiliki bekal yang tidak ada bandingnya. Ilmu dari ayahmu, dan sekarang yang aku wariskan kepadamu, sementara itu, kalian telah memiliki penangkal racun yang dapat menolak racun dan bisa yang bagaimanapun tajamnya." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menundukkan kepalanya. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata, "Dengan bekal yang kalian miliki, maka pada suatu saat kalian akan menjadi orang yang sulit ada tandingnya. Namun itu bukan berarti bahwa kalian dapat berbuat apa saja, karena sebenarnya lah bahwa yang terkuat itu pun pada suatu saat akan dikalahkan oleh kekuatan baru tanpa dipilih apakah itu kekuatan hitam kekuatan putih. Karena itu, seseorang tidak boleh menjadi sombong karena ilmu-ilmu yang dimilikinya." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja menunduk. Masih banyak pesan-pesan yang diberikan oleh Pangeran Singanarpada di samping petunjuk-petunjuk apakah yang harus dilakukan dalam waktu dekat dan panjang. Akhirnya Pangeran Singanarpada berkata, "Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, jika aku mewariskan ilmuku kepada kalian, itu agaknya bukannya tanpa pamrih. Karena itu, maka aku minta, kalian akan bersedia memenuhi permintaanku." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi tegang sejenak. Namun mereka pun berusaha untuk menghapuskan semua kesan itu dari wajah mereka. Bahkan keduanya pun kemudian berusaha untuk mendengarkan sebaik-baiknya, pesan apakah yang akan diberikan oleh Pangeran Singanarpada itu. Untuk beberapa saat Pangeran Singanarpada justru terdiam. Namun kemudian setelah menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata, "Aku terpaksa mengatakannya. Tetapi niatku baik." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menjawab. Ia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Pangeran Singanarpada itu. Baru sejenak kemudian Pangeran Singanarpada berkata, "Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bukan maksudku untuk mengorek rahasia keluarga sendiri, karena setiap cacat yang terdapat di dalam lingkungan keluargaku adalah cacatku juga." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin berdebar-debar. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata selanjutnya, "Dengarlah baik-baik, meskipun aku harus mengatakannya sambil menyembunyikan wajahku. Sebenarnya lah aku tidak dapat mempercayai lagi siapapun juga di dalam lingkungan keluargaku sendiri. Ada beberapa alasan yang dapat aku sebut. Tetapi aku kira aku tidak perlu mengatakan kepadamu. Karena itu, tidak seorang pun di antara mereka yang menurut pendengaranku pantas untuk menerima warisan ilmuku." Pangeran Singanarpada berhenti sejenak, lalu, "Namun dengan demikian, aku telah mencemaskan tanah Kediri. Jika tidak ada orang yang memiliki bekal ilmu yang cukup,
maka pada suatu saat, jika datang orang yang ingin mengganggu ketenangan tanah ini, tidak akan ada seorang pun yang akan dapat mengatasinya. Karena itu, maka aku akan minta tolong kepadamu. Meskipun kau bukan keluarga Kediri, namun aku berharap agar kau bersedia berbuat sesuatu bagi tanah ini. Jantung Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terasa berdebar semakin cepat. Namun keduanya dapat merasakan betapa pahitnya perasaan Pangeran Singanarpada. Ia merasa sendiri diramainya tanah Kediri. Memang ada beberapa senapati yang dapat dipercayainya. Tetapi mereka tidak mampu menarik kepercayaan Pangeran Singanarpada sepenuhnya. Karena itulah, maka beruntung sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang justru telah menerima warisan ilmu yang luar biasa dari Pangeran Singanarpada. Tetapi justru karena itu, maka keduanya tentu tidak akan dapat menolak permintaan Pangeran Singanarpada itu. Bagaimanakah kira-kira tanggapan kalian? Bertanya Pangeran Singanarpada. Namun kemudian katanya, tetapi aku tidak memaksakan keinginan ini. Aku pun tidak tergesa-gesa ingin mendengar jawab kalian. Kalian dapat memikirkannya barang 1-2 pekan. Pada suatu saat kalian akan dapat memberikan jawaban tanpa ragu-ragu lagi serta tidak akan menyesal di kemudian hari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak, baru kemudian Mahisa Murti menyahut. Pangeran, adalah tidak pantas sama sekali bagi kami apabila kami mengelak satu kewajiban yang dibebankan oleh guru kami kepada kami, apapun wujud dan bentuknya. Namun agaknya Pangeran tidak ingin berbicara selaku guru terhadap murid-muridnya, karena Pangeran merasa bahwa Pangeran tidak membentuk kami sejak permulaan. Namun bagaimanapun juga kami adalah murid-murid yang wajib setia pada gurunya. Meskipun demikian sebagaimana yang Pangeran katakan, kami akan mempertimbangkannya dalam beberapa hari ini, meskipun sebenarnya itu tidak perlu. Terima kasih, jawab Pangeran Singanarpada. Aku akan menunggu jawabnya. Tetapi aku akan dapat salah duga. Jika demikian yang terjadi, maka aku tidak akan merasa sangat kecewa, karena semuanya yang memang halus terjadi dan akan terjadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi kepala mereka telah tertunduk semakin dalam. Keduanya mencoba untuk menerawang Kediri yang besar. Apakah tidak ada seorang pun di antara para bangsawan yang dapat dipercaya oleh Pangeran Singanarpada? Bahkan di luar sadarnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir-hampir telah menyatakan ketidakpercayaannya. Untunglah bahwa hal itu masih belum diucapkannya. Sementara itu, malam telah menjadi semakin malam. Karena itu maka Pangeran Singanarpada pun berkata, "Sudahlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kalian tentu menjadi sangat letih semalam. Mungkin kalian sudah merasa cukup beristirahat. Tetapi biarlah kekuatan kalian pulih kembali seutuhnya. Besok kau tidak harus menjalani laku lagi. Sementara itu waktu kita menjadi bertambah panjang untuk berbicara dengan orang-orang bertongkat yang sudah sangat lama berada di sini. Jika kita memang tidak memerlukan lagi, maka mereka akan aku kirimkan ke penjara istana, agar mereka dapat disimpan saja di sana." Sulit untuk mendengar keterangannya Pangeran, berkata Mahisa Pukat. "Ya. Namun kita masih akan mencoba. Sementara ini kita tidak dapat memusatkan perhatian kita. Namun agaknya mulai besok kita tidak akan lagi terganggu waktunya. Siang dan malam kita akan dapat melakukannya. Meskipun aku tahu bahwa apa yang akan kita dengar tidak akan berarti apa-apa." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun mempunyai perhitungan yang demikian. Tetapi memang tidak ada salahnya untuk mencoba sekali lagi berbicara dengan orang-orang bertongkat itu. Dengan demikian maka sejenak kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah minta diri untuk kembali ke dalam biliknya. Mereka memang masih ingin beristirahat untuk beberapa saat lagi. Apalagi di malam itu. Ketika fajar membayang di hari berikutnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di luar biliknya sebagaimana dilakukannya sehari-hari. Mereka tidak dapat meninggalkan kebiasaan mereka untuk berbuat sesuatu. Membersihkan halaman atau mengambil air dari sumur untuk memenuhi jambangan di pakiwan atau kerja-kerja yang lain. Tetapi, karena di istana Pangeran Singanarpada semuanya itu sudah dilakukan oleh orang-orang tertentu, maka keduanya setiap pagi telah berada di dalam sanggar. Apalagi ketika mereka telah menerima ilmu dari Pangeran Singanarpada, maka mereka merasa perlu untuk selalu berusaha mengembangkannya bersama-sama dengan ilmu yang diwarisinya dari ayahnya.
Namun mereka tidak dapat melakukannya dengan serta-merta. Mereka sadar bahwa mereka harus melangkah dengan sabar. Hari itu adalah hari-hari permulaan bagi mereka menanggapi ilmu yang diwarisinya dari Pangeran Singanarpada. Karena itu, maka mereka pun tidak dengan cepat ingin memaksa diri untuk mencapai satu loncatan panjang. Tetapi sebagaimana di hari-hari lain, maka untuk tidak menimbulkan kesan-kesan tersendiri, maka keduanya tidak terlalu lama berada di dalam sanggar. Di siang hari, mereka adalah tamu yang khusus jika mereka di istana, tetapi jika mereka berada di padang terbuka, maka mereka adalah murid-murid yang bekerja keras untuk mempersiapkan diri mereka. Sedangkan di malam hari, waktu mereka lebih banyak justru berada di dalam sanggar. Kebiasaan itu akan berlaku untuk waktu berikutnya. Namun dengan langkah-langkah yang berbeda. Mereka tidak lagi mempersiapkan diri untuk menerima ilmu yang jarang ada duanya, tetapi mereka menelusuri langkah-langkah untuk mengembangkan ilmu mereka. Namun dalam pada itu, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memerlukan untuk menemui orang-orang bertongkat yang masih saja berada di dalam tahanan. Kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu diterima dengan penuh kecurigaan oleh orang-orang bertongkat itu, sebagaimana kehadiran Pangeran Singanarpada. Namun keempat orang itu tidak akan dapat menolak. Mereka harus menerima kedua orang anak muda itu betapapun mereka tidak senang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang memasuki bilik tahanan keempat orang itu pun kemudian telah berusaha berbicara dengan mereka. Tetapi kedua anak muda itu segera merasakan bahwa tidak akan banyak persoalan yang dapat mereka simpulkan dari pembicaraan itu sebagaimana yang pernah dilakukan. Namun Mahisa Pukat masih juga bertanya, "Siapakah di antara kalian yang paling tua?" Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang wajar, sehingga salah seorang di antara keempat orang itu telah menunjuk orang bertubuh kecil yang duduk di sudut sambil memeluk lututnya. Mahisa Pukat berpaling ke arah orang bertubuh kecil itu. Sambil tersenyum ia berkata, "Kita sudah pernah bertemu sebelum kalian berada di bilik ini." "Ya," jawab orang bertubuh kecil itu. "Kita pernah bertempur. Kalian berdua bersama-sama melawan aku. Waktu itu kalian berdua menang. Aku tidak menyangka bahwa kau termasuk seorang yang licik dan pengecut," berkata Mahisa Pukat. Wajah orang bertubuh kecil itu menjadi merah. "Kami waktu itu menyangka bahwa kau adalah seorang yang baik budi. Kami menyangka bahwa kau telah dengan hati terbuka memberitahukan kepada Pangeran Singanarpada bagaimana menyelamatkan benda berharga itu. Ternyata bahwa yang kau lakukan itu merupakan satu langkah dari rencanamu yang sangat rumit dan curang. Adalah salah kalian bahwa kalian, terutama Pangeran Singanarpada, mempercayainya," sahut orang itu. "Oh, kau kira Pangeran Singanarpada mempercayaimu?" bertanya Mahisa Pukat. Orang bertubuh kecil itu terdiam. Namun sorot matanya masih telah menunjukkan hatinya yang bergejolak menanggapi sikap Mahisa Pukat. "Sudah berapa lama kalian berada di sini?" bertanya Mahisa Pukat tiba-tiba. "Kau tahu itu," jawab orang bertubuh kecil itu. "Dan kau masih tetap tidak bersedia membantu kami," berkata Mahisa Pukat. "Apa yang harus aku bantu?" bertanya orang itu. "Sampai saat ini kau masih belum menyebutkan, siapakah kalian sebenarnya? Siapakah orang-orang yang telah terbunuh itu? Dan untuk apa kalian berusaha mengambil benda berharga dari gedung perbendaharaan itu?" berkata Mahisa Pukat. "Aku sudah mengatakan semua yang aku ketahui," berkata orang itu. "Apalagi?" "Masih ada," jawab Mahisa Pukat. "Sebut, dari manakah asal kalian? Di manakah padepokan kalian dan untuk apa kalian mengambil pusaka itu?" "Sudah kami jawab. Padepokan kami terletak jauh sekali. Kau tidak akan dapat membayangkan di manakah letaknya. Dan padukuhan kami? Sementara itu aku pun sudah menjawab kepadamu, kepada Pangeran Singanarpada dan kepada siapapun yang bertanya kepada kami, bahwa yang terbunuh itu adalah guruku dan paman guruku. Nah, bukankah sudah jelas? Sedangkan untuk apa pusaka-pusaka itu, hanya guruku sajalah yang tahu. Sedang guruku sudah dibunuh oleh Pangeran Singanarpada. Dengan demikian, maka pertanyaanmu yang terakhir itu tidak akan pernah dapat dijawab." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya pembicaraan itu sudah menjadi buntu sebagaimana yang pernah dilakukannya. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, "Siapakah nama gurumu dan gelarnya?" "Kenapa kau tidak bertanya sendiri ketika guru masih hidup?" bertanya orang bertubuh kecil.
Tentu aku tidak mendapat kesempatan untuk melakukannya, berkata Mahisapukat. Tetapi agaknya gurumu itu justru tidak begitu berkepentingan dengan pusaka yang kau ambil itu, karena menurut pengamatan kami, ia baru datang setelah pusaka itu diambil oleh paman gurumu. Orang bertubuh kecil itu tidak menjawab. Sementara itu Mahisapukat berkata, menurut pengamatanku, gurumu benar-benar seorang pertapa yang sudah tidak lagi memerlukan kebutuhan duniawi. Tetapi kenapa ia masih demikian tamaknya, bahkan gejolak keinginan duniawinya masih sangat besar, karena ia masih berharap untuk menjadi seorang raja? Bohong, tiba-tiba salah seorang di antara keempat orang bertongkat itu memotong. Guru memang seorang pertapa yang bersih dari nafas keduniawian. Jangan mimpi, sahut Mahisapukat. Setiap orang melihat bahwa gurumu adalah seorang yang tamak sekali. Dalam umurnya yang sudah menginjak ketuaan, apakah sebenarnya yang ingin dicapai? Guru memang tidak menginginkan apa-apa lagi. Yang dilakukannya semata-mata adalah karena cintanya kepada murid-muridnya. Mahisapukat mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya, siapakah nama guru kalian itu? Keempat orang itu terdiam. Tidak seorang pun yang menjawabnya. Nah, berkata Mahisapukat, bukankah kalian malu menyebut nama gurumu? Itu adalah pertanda bahwa kalian memang mengakui, guru kalian adalah orang yang namanya pernah cemar atau tercemar. Tidak, salah seorang di antara keempat orang itu hampir berteriak. Kalian jangan mengigau. Jangan berteriak begitu. Mahisamurtilah yang menyahut. Kamilah yang sepantasnya membentak-bentak kalian. Bukankah kalian adalah tawanan kami? Orang bertongkat itu menggeram. Kalian harus menerima nasib kalian. Kalian adalah korban ketamakan guru kalian, berkata Mahisamurti. Tidak. Sama sekali tidak, sahut orang bertongkat itu. Kenapa tidak? Gurumu mati atas ulahnya sendiri. Sekarang kalianlah yang tinggal hidup akan mengalami nasib yang tidak dapat kalian ramalkan. Bukankah hal itu adalah sekedar akibat nafsu gurumu? Ulang Mahisapukat. Wajah orang-orang bertongkat itu menjadi merah. Tetapi mereka tidak dapat menyangkal bahwa nasib mereka memang menjadi sangat buruk. Tetapi mereka sama sekali tidak rela bahwa gurunya lah yang menjadi sasaran kesalahan itu. Karena itu, maka salah seorang di antara mereka berkata, maaf jika aku berteriak. Tetapi aku tidak dapat menerima sikapmu yang merendahkan guruku. Jadi bagaimana yang sebenarnya terjadi? Bertanya Mahisapukat tiba-tiba. Pertanyaan itu memang mengejutkan. Orang bertubuh kecil itu pun menundukkan kepalanya. Ia tidak akan dapat mengelak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tentu akan datang seperti datangnya ombak di tepi laut. Bergulung-gulung susul menyusul tidak henti-hentinya. Namun orang bertubuh kecil itu tidak menunjukkan kegelisahannya. Meskipun kepalanya tertunduk, namun ia tidak berdesah. Bagaimana yang sebenarnya? Mahisapukat mencoba mendesak. Siapakah sebenarnya yang tahu rencana pengambilan pusaka itu? Untuk apa? Jika kalian tidak ingin disebutkan korban ketamakan guru kalian, maka kalian tentu tidak akan menyangkal bahwa bukan guru kalianlah yang bernafsu untuk mengambil mahkota itu. Jika guru kalian terlibat, maka itu adalah karena cinta guru kalian terhadap kalian. Keempat orang bertongkat itu tidak menjawab. Masih ada kesempatan bagi kalian, berkata Mahisapukat. Atau orang-orang Kediri akan mengambil kesimpulan bahwa seorang pertapa tua dari sebuah padepokan telah mengorbankan murid-muridnya bagi memenuhi ketamakannya. Keempat orang itu masih tetap berdiam diri. Wajah-wajah mereka tetap menunduk. Namun hati mereka tetap memberontak jika nama gurunya dicemarkan. Hal itulah yang diketahui oleh Mahisamurti dan Mahisapukat. Karena itu, maka keduanya berniat untuk mempergunakan hal itu sebagai senjata untuk mendengar keterangan orang-orang bertongkat itu kemudian. Namun Mahisamurti dan Mahisapukat tidak ingin memaksa mereka langsung berbicara. Karena itu, maka Mahisapukat pun kemudian berkata, baiklah. Aku kira hari ini kalian masih belum siap untuk berbicara. Besok aku akan kembali lagi. Jika besok kalian juga belum siap, maka hari berikutnya dan seterusnya sampai kalian mau berbicara meskipun kami harus menahan diri untuk tidak mengumumkan kenistaan gurumu kepada seluruh rakyat Kediri bahkan seluruh rakyat Singasari. Wajah orang-orang itu menjadi merah padam. Tetapi mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa.
Mereka adalah tawanan yang terkurung dan dikelilingi oleh kekuatan yang jauh melampaui kekuatan mereka. Kecuali jika mereka memang berhasrat untuk membunuh diri. Dengan demikian maka keempat orang itu harus menahan gejolak perasaannya betapapun sakitnya. Bukan saja karena penghinaan terhadap guru mereka, tetapi juga karena keadaan mereka sendiri, tetapi perasaan mereka menjadi semakin sakit jika orang-orang Kediri mengatakan bahwa mereka adalah korban ketamakan gurunya. Sejenak kemudian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di dalam bilik tahanan itu pun telah minta diri. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan kekerasan perasaan mereka. Namun keempat orang bertongkat itu menyadari bahwa meskipun demikian anak-anak muda itu akan mampu bertindak tegas terhadap mereka. Beberapa saat kemudian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun meninggalkan bilik itu. Sehingga dengan demikian maka keempat orang bertongkat itu pun mendapat kesempatan untuk saling berbicara di antara mereka. Tetapi rasa-rasanya pembicaraan mereka pun terasa hambar. Dengan nada rendah orang bertubuh kecil, saudara tertua di antara keempat orang itu pun berkata, "Anak-anak muda itu berhasil memancing perasaan kita terhadap guru." "Kita memang tidak dapat berbuat lain," jawab salah seorang di antara orang-orang bertongkat itu. "Aku tidak tahan mendengar mereka menghinakan guru." "Mereka sengaja berbuat demikian untuk mengikuti perasaan kita," jawab orang bertubuh kecil itu. "Apapun alasannya, tetapi apakah kita akan sampai hati mendengar bahwa kesalahan ini ditimpakan seluruhnya kepada guru kita? Sementara guru kita ikut terlibat dalam hal ini karena cintanya kepada kita," sahut salah seorang adik seperguruannya itu. "Aku mengerti," berkata orang bertubuh kecil itu. "Tetapi jika seandainya kita ingkar pada kenyataan dan tidak membantah kata-kata pancingan itu, semata-mata juga untuk kepentingan padepokan kita. Tetapi bagaimanapun juga, aku tidak dapat mendengar penghinaan atas guru," berkata adik seperguruannya yang lain. "Bahkan aku bersedia mengalami apa saja di dalam tahanan ini untuk mempertahankan nama guru. Jika demikian, apakah kita harus berterus terang tentang padepokan kita yang besar itu? Tentang persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan, serta tentang salah seorang di antara keluarga kita yang masih mempunyai darah keturunan raja-raja yang besar yang kita harapkan akan dapat merebut kekuasaan Kediri yang goyah?" bertanya orang bertubuh kecil itu. "Memang hal itu tergantung kepada ketahanan kita untuk tetap membungkam," jawab adik seperguruannya yang lain. "Jika kita mengalami tekanan, maka kita harus menahankannya. Jika sampai terloncat dari mulut kita bahwa di padepokan kita telah terkumpul kekuatan yang besar, maka Kediri tentu akan mengambil langkah-langkah, terutama Pangeran Singanarpada, sementara kekuatan di padepokan kita belum siap. Apalagi dengan hilangnya guru dan paman yang sebenarnya akan dapat membantu kekuatan di padepokan kita." "Baiklah," berkata orang bertubuh kecil itu. "Kita akan tetap bertahan, apapun yang akan kita alami." Dengan tekad itulah, maka orang-orang bertongkat itu akan mempertanggungjawabkan nasib mereka sendiri, sementara orang-orang yang mereka tinggalkan telah menunggu mereka dengan harapan di dalam hati mereka. Demikianlah, maka dengan hati yang selalu berdebar-debar mereka menunggu waktu melintas dengan lambatnya. Ketegangan itu rasa-rasanya telah mencengkam semakin lama semakin kuat. Di hari berikutnya, sejak matahari terbit, mereka dengan jantung yang berdegupan telah menunggu kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang akan bertanya 1000 macam persoalan yang harus mereka elakkan jawabnya. Tetapi ternyata hari itu sampai lewat tengah hari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak nampak datang mengunjungi mereka. Namun ketika mereka menganggap bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pada hari itu tidak akan datang, tiba-tiba saja pintu bilik tahanan itu terbuka. "Gila," orang-orang bertongkat itu mengumpat. Mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri di depan pintu. Namun orang-orang bertongkat itu merasa heran bahwa mereka melihat kedua orang anak muda itu mengenakan pakaian lengkap dengan pedang di lambung. "Selamat sore," berkata Mahisa Murti. Orang-orang bertongkat itu menjawab sapa itu dengan malasnya. Meskipun jantung mereka berdebaran, namun mereka berusaha untuk nampak selalu tenang. Keempat orang itu tetap duduk berpencar di dalam ruang itu. "Maaf, bahwa kami akan mengganggu ketenangan kalian," berkata Mahisa Murti. "Lalu, tetapi aku minta salah seorang di antara kalian pergi bersamaku." Wajah-wajah itu menjadi tegang. "Tidak apa-apa. Tetapi para pemimpin prajurit Kediri ingin berbicara dengan salah seorang di antara kalian." "Nah,
"Siapakah di antara kalian yang akan pergi bersama kami?" bertanya Mahisa Pukat. Keempat orang itu saling berpandangan. Namun akhirnya orang yang tertua di antara mereka tidak dapat ingkar. Katanya, "Aku adalah saudara tertua di antara kami berempat. Karena itu, jika hanya seorang saja yang harus ikut, maka biarlah aku yang ikut bersamamu." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mahisa Pukat berkata, "Bagus. Itu adalah satu tanggung jawab yang pantas dihargai. Marilah, kita akan pergi sejenak." Orang bertubuh kecil itu pun kemudian melangkah ke pintu. Namun ia masih berhenti sejenak dan berpaling ke arah saudara-saudara seperguruannya. Rasa-rasanya ia ingin memandang mereka sampai tuntas, seolah-olah ia tidak akan bertemu lagi dengan adik-adik seperguruannya itu. Sejenak kemudian, maka orang bertubuh kecil itu pun telah melangkah pintu dan pintu itu pun tertutup kembali dan diselarak dari luar. Namun demikian ketegangan masih tetap mencengkam hati ketiga orang yang masih tinggal di dalam bilik itu. Dengan cemas seorang di antara mereka bergumam, "Kemana ia dibawa?" Kedua saudara seperguruannya berpaling ke arahnya. Dengan nada dalam salah seorang di antara keduanya itu menyambut, "Ia tidak akan pergi terlalu lama." Seperti kata anak-anak muda itu, bahwa para pemimpin prajurit Kediri akan berbicara. Agaknya tidak akan terjadi sesuatu, justru karena ia akan berbicara dengan para pemimpin. Saudara-saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Namun mereka sadar, bahwa saudara seperguruannya yang mengatakan itu pun tidak yakin akan kebenaran kata-katanya, karena yang diucapkan itu adalah sekedar untuk menenangkan hati saja. Dengan tegang ketiga orang itu menunggu saudara seperguruannya yang tertua itu kembali. Namun sampai saatnya seorang prajurit menyalakan lampu minyak di dalam ruang itu, orang bertubuh kecil itu belum kembali. "Kau tahu, kemana saudaraku itu dibawa?" bertanya salah seorang dari ketiga orang yang menunggu itu. Prajurit yang menyalakan lampu minyak itu menggeleng. Tetapi ia menjawab juga, "Aku tidak tahu kemana ia dibawa. Yang aku lihat adalah bahwa saudaramu itu telah diikat di belakang seekor kuda." "Apa?" hampir berbareng ketiga orang itu bertanya. "Ya. Saudaramu diikat di belakang seekor kuda, harus mengikuti kuda itu meninggalkan istana ini. Mungkin ia akan dibawa menghadap para panglima dan senapati." Jawab prajurit itu. "Gila," geram salah seorang di antara ketiga orang itu. "Apakah kau berkata sebenarnya?" Prajurit itu memandang orang yang bertanya itu dengan tajamnya. Kemudian ia pun bertanya pula, "Apakah kau kira aku berbohong? Buat apa aku membohongimu?" Orang-orang bertongkat itu tidak bertanya lagi. Namun jantung mereka menjadi berdentangan. Mereka tidak mengira bahwa saudaranya itu akan diperlakukan demikian oleh para prajurit Kediri. Perlakuan yang kejam, geram salah seorang di antara mereka. Saudara-saudaranya tidak menjawab. Tetapi rasa-rasanya darah mereka telah mendidih. Karena itulah, maka hampir semalam suntuk ketiga orang yang berada di dalam bilik tahanan itu hampir tidak dapat memejamkan matanya. Hanya sesaat sebelum matahari terbit mereka sempat tidur sejenak. Ketika matahari terbit, maka mereka telah kembali dicengkam oleh kegelisahan. Mereka telah menunggu dan menunggu. Namun pada hari itu, saudara seperguruannya belum juga kembali ke dalam bilik itu. Dengan demikian maka ketiga orang bersaudara seperguruan itu menjadi semakin gelisah dan tegang. Selain semalam mereka tidak dapat tidur, maka rasa-rasanya mereka pun tidak dapat menelan makan yang dihidangkan bagi mereka hari itu. Makan yang dihidangkan 3 kali dalam sehari, hampir tidak disentuhnya karena jantung mereka yang berdebaran. Namun di sore hari, prajurit yang menghidangkan makan tidak mengambil sisa makan mereka dan membiarkan makan itu tetap di dalam bilik itu. Ternyata ketika tengah malam saudara seperguruan mereka belum pulang dan mereka tidak juga dapat tertidur, makan itu telah mereka makan meskipun hanya sebagian kecil saja. Malam itu, orang yang mereka tunggu-tunggu itu pun belum juga kembali. Karena itu, maka ketiga orang itu pun telah berusaha untuk tertidur barang sejenak menjelang pagi. Namun sebelum fajar, mereka telah dikejutkan oleh derak pintu yang terbuka. Ketika mereka membuka mata, maka mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri di depan mereka. "Di mana saudaraku itu?" bertanya salah seorang di antara mereka. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, "Aku tidak tahu.
Aku telah menyerahkannya kepada para panglima dan senapati yang menghendaki berbicara dengan saudaramu itu. Apakah sekarang ia masih berada di antara para pemimpin? Berapa pekan para pemimpin itu akan berbicara dengan saudaraku? Bertanya yang lain. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian dilemparkannya sebuah bungkusan kepada ketiga orang itu. Katanya, aku mendapat titipan dari para senapati itu untuk disampaikan kepada kalian. Apa? Ketiga orang itu menjadi cemas. Bukalah, berkata Mahisa Pukat. Orang-orang itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian yang tertua di antara mereka pun telah membuka bungkusan itu. Darahnya terasa bagaikan berhenti mengalir ketika ia melihat bahwa di dalam bungkusan itu terdapat pakaian saudara seperguruannya yang pergi itu. Tangannya tiba-tiba telah menjadi gemetar. Wajahnya menjadi pucat dan rasa-rasanya ia tidak mampu lagi untuk membuka bungkusan itu lebih lanjut. Kedua orang saudara seperguruannya menjadi tidak sabar. Berloncatan mereka menerkam bungkusan itu. Namun mereka pun telah menjadi pucat pula ketika mereka melihat bahwa isi bungkusan itu adalah pakaian saudara mereka yang tertua. Apa artinya? Bertanya salah seorang di antara mereka dengan suara gemetar. Aku tidak tahu, jawab Mahisa Pukat. Aku hanya mendapat pesan untuk menyampaikan barang-barang itu kepada kalian tanpa mengetahui isinya. Jika aku boleh tahu, apakah isinya? Ini adalah pakaian saudara kami, jawab salah seorang di antara mereka. Pakaian? Ulang Mahisa Pukat. Iya, jawab orang itu. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Sementara itu ketiga orang yang sudah berhasil menguasai perasaannya itu telah mencoba membuka lebih jauh lagi. Mereka mulai membentangkan pakaian-pakaian itu. Namun dengan demikian keringat dingin telah membasahi seluruh tubuh mereka. Pakaian itu benar-benar membuat mereka menjadi sangat ngeri. Di beberapa bagian dari pakaian itu terdapat noda-noda darah sementara di bagian yang lain terdapat lubang-lubang karena pakaian itu telah koyak. Apa artinya ini Kisanak? Apa artinya? Tiba-tiba seorang di antara ketiga orang itu berteriak semakin keras sambil mengibas-kibaskan pakaian itu. Tenanglah, berkata Mahisa Murti. Mundurlah. Tetapi bukankah dengan demikian berarti saudaraku itu telah mati dalam keadaan yang mengerikan? Apakah arti dari pakaiannya yang telah terkoyak-koyak itu dan apa pula artinya noda-noda darah pakaian itu? Bertanya salah seorang di antara ketiga orang itu. Tenanglah, berkata Mahisa Murti. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kami berjanji untuk menanyakan, apakah arti dari peristiwa ini? Aku tidak percaya bahwa kalian berdua tidak mengetahui apa yang terjadi. Kalian tentu telah ikut dalam pembantaian yang kejam, yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang beradab, berkata salah seorang dari ketiga orang. Yang menjadi tawanan di sini adalah kalian. Jika di antara kita ada perasaan tidak percaya, maka kamilah yang sepantasnya tidak percaya kepada keterangan kalian. Bukan kalian yang memaksa kami untuk mengatakan apa yang sebenarnya menurut pendapat kalian, jawab Mahisa Pukat. Persoalannya tidak pada tawanan atau bukan tawanan, jawab salah seorang dari mereka bertiga. Tetapi apakah pantas bahwa prajurit dan apalagi para senapatinya memperlakukan seorang tawanan seperti itu? Kita belum tahu pasti apa yang terjadi, berkata Mahisa Murti. Karena itu aku berjanji untuk mempersoalkannya besok. Omong kosong. Kalian datang pada saat seperti ini dan menyerahkan kepada kami pakaian yang koyak-koyak dan bernoda darah. Bukankah itu sudah pasti, geram seorang di antara ketiga orang itu. Tetapi Mahisa Murti menjawab. Terserahlah menurut penilaian kalian. Tetapi aku minta diri. Aku ingin beristirahat di sisa fajar ini meskipun barangkali hanya sekejap saja. Ketiga orang itu memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan sorot mata yang membara. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sejenak kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah keluar dari dalam bilik itu, dan pintu pun kembali ditutup dan diselarak. Sepeninggal Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ketiga orang bertongkat itu masih saja merenungi pakaian saudara seperguruannya yang tertua itu. Mereka membayangkan apa yang telah terjadi atasnya. Ketika saudaranya itu dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ia telah diikat di belakang kuda dan dipaksa untuk berjalan mengikutinya. Kemudian, tentu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Saudaranya itu telah dipaksa untuk berterus terang.
Tetapi agaknya saudara seperguruannya yang tertua itu tetap membungkam, sehingga ia mengalami perlakuan di luar batas perikemanusiaan. Akhirnya yang dapat mereka renungi hanyalah pakaiannya yang koyak dan bernoda darah. Besok akan datang saatnya, kita masing-masing mengalami nasib yang sama, desis salah seorang di antara ketiga orang itu. Apa boleh buat, geram orang yang tertua di antara mereka bertiga. Lalu, kita tidak akan dapat berkhianat terhadap perguruan kita. Mati dengan cara yang sangat menyakitkan hati, desis yang lain. Bagaimana jika kita membunuh diri saya? Membunuh diri, bertanya yang tertua. Itu bukan perbuatan terpuji. Kita tidak boleh mengelakkan penderitaan yang datang untuk kepentingan padepokan kita. Bukan membunuh diri dengan menusuk dada kita sampai ke jantung, jawab saudaranya. Jadi apa maksudmu? Bertanya yang tertua di antara mereka. Kita melawan para penjaga sampai mati, jawab saudara seperguruannya. Itu akan lebih baik dari mati dalam keadaan seperti ini. Yang tertua mengerutkan keningnya. Lalu katanya, belum tentu juga kita akan mati. Mungkin kita akan mengalami keadaan yang lebih mengerikan lagi. Kedua orang adik seperguruannya menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka benar-benar tidak dapat menerima keadaan itu. Karena itu, maka sejenak kemudian seorang di antara mereka berkata, kami harus melarikan diri, tanpa mempedulikan apa yang dapat terjadi atas diri kami. Mati pun kami kehendaki. Saudara tertua yang tertinggal di antara mereka hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya memang tidak ada pilihan lain. Tetapi adalah di luar dugaan mereka, bahwa petugas yang mengawasi mereka telah mendengarkan dengan cermat apa yang telah mereka bicarakan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang berpesan, bahwa sepeninggal mereka mungkin ketiga orang itu akan berbicara tentang pakaian kakak seperguruannya yang baru saja mereka berikan itu. Dengan demikian maka di antara para petugas itu memang dengan sengaja telah menempel pada dinding bilik itu untuk mendengarkan pembicaraan ketiga orang saudara seperguruan yang marah itu, sehingga mereka tidak mengekang kata-katanya. Para petugas yang mendengar percakapan itu pun segera telah melaporkannya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga keduanya tahu bahwa ketiga orang itu akan berusaha untuk melarikan diri. Hal itu dilakukan dalam rangka usaha mereka membunuh diri, berkata Mahisa Murti kepada Pangeran Singanarpada ketika kedua anak muda itu melaporkan pula hal itu kepada Pangeran Singanarpada. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kita harus berhati-hati. Kita harus dapat menangkap mereka kembali tanpa membunuh. Karena kematian justru mereka kehendaki. Namun sebelumnya harus dilakukan usaha agar mereka tidak sempat melarikan diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata, jika benar mereka keluar dari bilik itu, maka kalian akan bertempur menghadapi dua di antara mereka. Kalian dapat mencoba kemampuan kalian dengan ilmu yang aku wariskan kepada kalian, sehingga akhirnya mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertempur tanpa membunuhnya. Serahkan yang seorang kepadaku. Aku tidak akan banyak mengalami kesulitan. Demikianlah, maka para petugas yang mengawasi bilik tawanan itu pun menjadi semakin berhati-hati. Pada suatu saat, ketiga orang itu tentu berusaha untuk melarikan diri. Mungkin pada saat-saat para petugas memberikan makan mereka dan mengambil sisa makanan sebelumnya. Atau pada kesempatan lain yang tiba-tiba. Karena itu, ketika memberikan makan ke dalam bilik itu, pengawalan telah dilakukan dengan lebih ketat. Sementara itu yang menyerahkan 3 nampan makanan ke dalam bilik itu pun bukan petugas sebagaimana biasanya. Tetapi 3 orang perempuan yang diminta oleh nara pengawal untuk melakukannya. 3 orang yang biasanya hanya bekerja di dapur. Mula-mula ketiganya memang takut. Tetapi para pengawal menjamin keselamatan mereka jika terjadi sesuatu. Sebenarnya lah ketiga orang saudara seperguruan itu mengumpat tidak habis-habisnya. Mereka sebenarnya ingin mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan perlawanan. Mereka dapat melumpuhkan orang yang memberikan makan kepada mereka dan meloncat keluar. Kemudian menghadapi para pengawal dengan tekad untuk mati. Tetapi betapapun buasnya ketiga orang bertongkat itu, ketika mereka melihat 3 orang perempuan memasuki bilik itu sambil membawa nampan berisi makan bagi mereka dengan sikap yang lugu dan kepala tunduk, hati mereka menjadi luluh. Apalagi seorang di antara ketiga orang perempuan itu rambutnya telah separuh putih,
sementara tangannya menjadi gemetar ketika ia meletakkan nampan itu di atas amben bambu. Setan orang-orang Kediri, geram orang-orang itu. Mereka ternyata sangat licik, pengecut dan biadab. Ketiga orang itu gagal dengan niatnya. Tetapi bukan berarti mati setelah bertempur dengan para pengawal. Karena itu, maka ketiga orang itu pun sepakat untuk memecahkan dinding kayu yang tidak begitu tebal. Mereka merasa akan mampu melakukannya. Karena itu, maka mereka pun telah bersepakat untuk mencari waktu yang paling baik untuk melakukannya. Lewat tengah hari, berkata salah seorang di antara mereka. Yang lain sependapat, sehingga dengan tegang mereka telah menunggu sampai matahari lewat dari puncak langit. Dengan melihat lubang-lubang yang ditembus cahaya matahari di celah-celah atap dan dinding, maka mereka dapat mengetahui bahwa tengah hari telah datang. Karena itu, maka mereka pun telah bersiap-siap. Mereka tidak menghiraukan lagi makan yang kemudian diberikan kepada mereka juga oleh 3 orang perempuan yang telah memberikan sebelumnya. Demikianlah. Seperti yang mereka rencanakan, maka ketika matahari mulai turun, ketiga orang itu benar-benar telah berusaha memecahkan pintu bilik tawanannya. Tidak seorang pun berusaha mencegah. Namun demikian dinding itu pecah, maka yang berdiri di hadapan mereka bukannya para pengawal, tetapi Pangeran Singanarpada sendiri, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi orang-orang bertongkat itu tidak lagi mau surut. Mereka telah menantang ketiga orang itu meskipun tongkat mereka sudah dirampas. Bunuh kami, geram salah seorang dari ketiga orang itu. Apakah kalian memerlukan bantuan kami untuk membunuh diri? Bertanya Pangeran Singanarpada. Pertanyaan itu memang menyakitkan hati. Tetapi salah seorang dari ketiga orang saudara seperguruan itu menjawab. Apapun yang kalian katakan namun bagi kami sebagai laki-laki tentu akan lebih baik daripada mati sebagaimana saudara kami yang tertua. Mati dengan pakaian yang koyak-koyak penuh noda darah. Mati karena tingkah yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Pangeran Singanarpada mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya. Cukup Kisanak. Kau tidak usah mengigau terlalu panjang. Apapun yang kalian kehendaki, kalian adalah tawanan kami. Karena itu, maka kamilah yang akan menentukan, apakah yang sebaiknya kami lakukan atas kalian. Ketiga orang tawanan itu menggeram. Namun mereka sudah bertekad untuk mati. Karena itu, maka yang tertua dari ketiganya berkata, kami akan menentukan apa yang paling baik buat kami. Bukan kalian. Apalagi kami sudah berada di luar bilik tahanan sehingga kami adalah orang-orang yang bebas seperti kalian. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kalian tentu tahu pasti bahwa akulah yang membunuh orang yang kalian sebut dengan guru kalian itu. 2 orang anak muda ini adalah orang-orang yang telah membunuh orang yang kau sebut dengan kebo sarik itu. Nah, apakah kalian benar-benar ingin melawan? Semakin tinggi tingkat ilmu kalian, akan menjadi semakin baik buat kami. Karena dengan demikian maka kami akan semakin cepat kalian selesaikan dan mati, jawab salah seorang dari ketiga orang itu. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Marilah kita melihat, apakah kalian akan dapat melakukan apa yang kalian inginkan itu. Ketiga orang pun segera bersiap. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menghadapi lawan masing-masing. Yang tertua di antara mereka merasa bertanggung jawab untuk memilih lawan yang terbaik, karena itu, maka ia pun telah maju menghadapi Pangeran Singanarpada. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ketiga orang itu benar-benar bertekad untuk mati. Sementara itu, ketiga orang itu pun masih sempat merasa heran. Di sekitar mereka sama sekali tidak nampak seorang prajurit pun. Apalagi sekelompok prajurit yang dapat saja diperintahkan oleh Pangeran Singanarpada untuk menghancurkan mereka. Tetapi ternyata hal itu tidak dilakukan. Dan prajurit itu sama sekali tidak nampak di sekitar arena itu. Dengan demikian maka mereka telah berhadapan masing-masing seorang melawan seorang. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah mulai bertempur. Yang tertua di antara mereka, yang bertempur melawan Pangeran Singanarpada justru merasa heran. Rasa-rasanya ilmunya mampu mengimbangi ilmu Pangeran Singanarpada yang telah membunuh gurunya. Bahkan beberapa kali Pangeran Singanarpada telah berloncatan surut. Apalagi ketika lawan Pangeran Singanarpada itu telah mempergunakan ilmunya yang melontarkan semacam cahaya yang mampu meledakkan sasarannya meskipun mereka tidak mempergunakan tongkatnya.
Ilmunya itu seakan-akan memancar dari telapak tangannya. Namun agaknya memang tidak sedahsyat jika ilmunya itu dilontarkan dengan lontaran tongkat-tongkat yang agaknya merupakan senjata khusus mereka. Dengan demikian maka rasa-rasanya pertempuran itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Beberapa kali Pangeran Singanarpada yang terpaksa menghindari serangan itu berloncatan mengambil jarak. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertempur melawan kedua orang yang lain. Keduanya bertempur dengan garangnya justru karena keduanya tidak mengharapkan lagi dapat hidup terus. Bagi mereka tidak ada keinginan yang lain daripada mati saja di arena pertempuran itu. Sebenarnya lah bahwa ketiga orang tawanan itu tubuhnya masih dipengaruhi oleh pertempuran yang mereka lakukan pada saat mereka mengambil pusaka dari gedung perbendaharaan. Meskipun hal itu sudah terjadi beberapa lama, namun keadaan mereka masih belum pulih seutuhnya. Karena itu, maka kadang-kadang masih terasa sesuatu yang agak mengganggu. Namun mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka bertempur semakin lama semakin garang. Langkah dan gerak mereka menjadi semakin keras. Namun dalam keadaannya yang demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru sedang mencoba kemampuan ilmu mereka sendiri. Karena itu, ketika keduanya mulai mengeterapkan ilmu mereka untuk mengimbangi ilmu lawannya yang dilontarkan dari telapak tangannya, maka mereka mulai meyakini akan kemampuan mereka sendiri. Pertempuran yang meningkat semakin garang itu, kemudian justru sebaliknya. Kemampuan ketiga orang saudara seperguruan itu dengan cepat telah susut, dan bahkan tenaga mereka pun rasa-rasanya tidak lagi mampu mendukung gejolak perlawanan mereka. Apa yang terjadi? Mereka telah bertanya kepada diri sendiri. Namun mereka tidak segera menemukan jawabnya. Yang terjadi atas mereka adalah bahwa pada satu saat, mereka seakan-akan tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berbuat sesuatu. Pada saat terakhir, barulah mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan ilmu yang gegirisi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapat kesempatan untuk mencoba kemampuan ilmunya, yang ternyata memiliki akibat yang sangat menentukan bagi lawan-lawannya. Dengan demikian, maka ketiga orang saudara seperguruan itu akhirnya kehilangan semua kesempatan untuk melakukan perlawanan, karena kekuatan mereka bagaikan telah terhisap habis. Ketika pada kesempatan terakhir, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat mencengkam tangan lawan-lawannya serta masih dalam lembaran ilmunya, maka kekuatan lawannya benar-benar telah terhisap tanpa tersisa sama sekali, sehingga untuk berdiri saja mereka sama sekali sudah tidak mampu lagi. Karena itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melepaskan mereka, maka kedua orang itu pun telah terjatuh di tanah. Sementara itu lawan Pangeran Singanarpada pun sama sekali sudah tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Bahkan untuk membunuh diri sendiri pun ia tidak akan mampu melakukannya seandainya ia menggenggam senjata di tangan. Baru setelah ketiga orang itu tidak berdaya, maka terdengar Pangeran Singanarpada bersuit nyaring. Sejenak kemudian, beberapa orang prajurit telah bermunculan. Mereka dengan sigapnya berloncatan mendekat. Namun ketika mereka melihat ketiga orang itu sudah tidak berdaya, maka mereka pun telah menarik nafas dalam-dalam. Siapkah tempat yang baru bagi mereka? Berkata Pangeran Singanarpada. Karena tempat mereka sudah mereka pecahkan. Baik Pangeran, jawab seorang prajurit. Sementara itu Pangeran Singanarpada berkata selanjutnya. Setelah tempat itu siap, bahwa ketiga orang itu ke dalamnya. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena mereka telah kehilangan tenaga mereka sampai tuntas. Ketiga orang itu hanya dapat mengumpat di dalam hati. Mereka benar-benar menjadi lumpuh seluruh tubuhnya. Karena itu, ketika mereka diangkat oleh para prajurit, mereka memang tidak mampu berbuat sesuatu. Dalam waktu 3 hari belum seluruh kekuatan mereka pulih kembali, berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk, sementara Pangeran Singanarpada berkata, ternyata kalian mendapat kesempatan untuk mencoba kemampuan kalian. Ya Pangeran, jawab Mahisa Murti. Kami telah mendapat kemurahan hati Pangeran tiada taranya. Dengan kemampuan yang kami warisi dari Pangeran, kami akan dapat memikul beban yang lebih berat bagi kepentingan sesama. Syukurlah jika hal itu kau sadari, sahut Pangeran Singanarpada. Mudah-mudahan Yang Maha Agung akan selalu menerangi hati kalian. Demikianlah maka Pangeran Singanarpada telah memberi kesempatan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk beristirahat. Dalam 3 hari mereka tidak akan berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang lumpuh untuk sementara itu.
Baru setelah 3 hari, maka mereka baru akan dapat berhubungan lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah beristirahat sebaik-baiknya. Namun pada saat-saat tertentu mereka tentu berada di dalam sanggar. Dengan atau tidak dengan Pangeran Singanarpada. Dengan demikian maka dari hari ke hari kedua orang anak muda itu mampu mengembangkan ilmunya meskipun dengan langkah-langkah kecil sekalipun. Namun ternyata bahwa keduanya tidak pernah tinggal diam. Dalam 3 hari kedua anak muda itu tidak mengusik tawanan mereka. Baru setelah hari keempat, pagi-pagi benar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memasuki bilik tahanan yang baru itu. Udara lebih nyaman di sini, berkata Mahisa Pukat. Ketiga orang bersaudara seperguruan itu masih duduk dengan tubuh yang sangat lemah. Kekuatan mereka masih belum pulih. Bahkan masih jauh dari utuh. Mereka bertiga hanya memandang saja kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti. Tetapi mereka tidak menjawab. Hari itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak berbuat apa-apa terhadap mereka bertiga. Mahisa Murti hanya menanyakan tentang kekuatan mereka. Namun jawab ketiga orang itu sama sekali tidak sedap didengar. Baiklah, berkata Mahisa Pukat. Aku mengerti bahwa dalam usaha kalian membunuh diri, kalian sengaja membuat kami marah. Tetapi kami sudah bertekad untuk tidak akan membantu usaha kalian membunuh diri itu. Persetan, geram orang tertua di antara ketiga orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya tersenyum saja. Namun mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Ketiga orang itu mengumpat-umpat di dalam hati. Tetapi mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa. 2 hari berikutnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak muncul sementara ketiga orang itu kekuatannya menjadi semakin baik. Bahkan mereka seakan-akan telah mendapatkan kembali seluruh kekuatan dan kemampuan mereka. Baru pada hari berikutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah muncul. Sambil tersenyum mereka memandang ketiga orang tawanan yang sudah mampu bergerak dengan tangkas itu. Wajah kalian sangat memuakkan, berkata orang tertua di antara mereka. Aku sudah jemu memandang kalian berdiri di depan pintu itu. Ah jangan begitu, jawab Mahisa Murti. Bukankah kami tidak berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hatimu? Omong kosong, geram orang tertua di antara ketiga orang itu. Pergilah. Baiklah Kisanak. Kami akan pergi. Tetapi ketahuilah, bahwa aku membawa perintah untuk membawa salah seorang di antara kalian pergi bersamaku menghadap para perwira prajurit Kediri, jawab Mahisa Pukat. Jawaban Mahisa Pukat itu bagaikan bunyi petir yang meledak di atas kepala mereka. Sejenak ketiga orang itu justru bagaikan membeku. Apakah hal itu mengejutkan kalian? Bertanya Mahisa Pukat. Gila, geram orang tertua di antara mereka. Jadi kebiadaban itu masih akan terjadi lagi. Kebiadaban yang mana? Bertanya Mahisa Pukat. Jadi kebiadaban itu masih akan terjadi lagi. Jangan berpura-pura, geram orang tertua di antara mereka. Namun kemudian katanya dengan nada datar. Jika kalian akan membawa salah seorang di antara kami, bawalah aku. Ya, jawab Mahisa Pukat. Siapapun di antara kalian. Ketiga orang tawanan itu saling berpandangan sejenak. Yang termuda di antara mereka berkata, Jangan kau kakang. Biarlah aku saja. Aku adalah orang tertua di sini, berkata yang tertua itu. Adalah menjadi kewajibanku mempertanggungjawabkan segala persoalan yang timbul atas kita. Kedua adik seperguruannya tidak membantah. Ketika orang tertua di antara mereka itu melangkah keluar, maka rasa-rasanya mereka memang tidak akan bertemu lagi. Ketika pintu kemudian tertutup dan diselarak dari luar, maka kedua orang yang masih tinggal di dalam bilik itu pun mengumpat. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menghentakkan kaki mereka sambil menggeram. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membawa seorang di antara mereka keluar dan meninggalkan bilik itu. Seperti yang pernah terjadi, maka kedua orang yang berada di dalam bilik itu telah dicengkam oleh ketegangan yang luar biasa. Sehari itu, saudara mereka seperguruan yang tertua itu tidak kembali. Bahkan pada hari kedua, rasa-rasanya mereka telah menggantungkan tatapan mata mereka ke arah pintu. Namun setiap pintu itu terbuka, maka yang nampak adalah orang-orang yang lain. Rasa-rasanya kedua orang itu hampir menjadi gila menunggu. Tetapi sampai pada hari ketiga, orang yang mereka tunggu itu tidak juga datang.
Namun ketika senja turun, maka kedua orang yang sudah sampai pada puncak ketegangannya itu melihat pintu terbuka. Jantung mereka bagaikan berhenti berdentang ketika mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri di muka pintu. Tetapi kedua orang itu justru terbungkam ketika Mahisa Murti itu malahan bertanya, "Apakah kakak seperguruanmu itu sudah kembali?" "Jangan berpura-pura," geram salah seorang dari kedua orang itu. "Kau tentu tahu tentang itu." Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Lampu minyak di dalam bilik itu sudah dinyalakan. "Jangan terlalu berprasangka," berkata Mahisa Murti, "kami tidak lebih dari utusan-utusan yang menjalankan perintah. Karena itu, maka kami tidak tahu apa yang telah terjadi atas saudara seperguruan itu." "Omong kosong," jawab salah seorang dari keduanya. "Nah, sekarang apa yang akan kau lakukan?" "Aku membawa kiriman bagi kalian," jawab Mahisa Murti. Wajah kedua orang itu pun telah menjadi pucat. Karena itu, maka seorang di antara mereka telah mendahului menebak dengan suara parau. "Kau membawa pakaian saudaraku?" "Aku tidak tahu, apakah isinya," jawab Mahisa Murti sambil melemparkan sebuah bungkusan. Darah kedua orang itu bagaikan mendidih di dalam tubuh mereka. Dalam cahaya lampu minyak mereka langsung dapat mengenali bahwa pembungkus dari barang-barang yang dilemparkan oleh Mahisa Murti itu adalah ikat kepala saudara seperguruannya. Dengan tangan gemetar maka salah seorang di antara mereka telah membuka bungkusan itu. Ternyata bahwa isinya sebagaimana mereka duga, adalah pakaian saudara seperguruan yang telah kotor, koyak-koyak dan bernoda darah. Seorang di antara kedua orang itu pun tiba-tiba menggeram. "Kau akan membawa aku sekarang?" "Membawa kemana?" bertanya Mahisa Murti. "Ke tempat pembantaian yang biadab itu," jawab orang itu dengan tandas. Mahisa Murti tersenyum. Tetapi senyumannya itu sangat memuakkan bagi kedua orang yang berada di dalam bilik itu. "Kisanak," berkata Mahisa Murti. "Aku tidak mendapat perintah apapun juga kecuali menyerahkan bungkusan itu. Karena itu maka aku tidak dapat berbuat lain." "Aku ingin mencekik lehermu," berkata orang yang tertua itu. "Aku tahu bahwa kau memiliki ilmu yang lebih tinggi dari aku. Tetapi kau tidak berhak berbuat sewenang-wenang seperti itu." "Aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya memanggil saudara seperguruanmu dan membawa kepada para senapati prajurit Kediri. Sekarang aku mendapat perintah untuk menyerahkan bungkusan itu." "Aku sendiri tidak berbuat apa-apa," jawab Mahisa Murti. "Wajahmu bagaikan wajah iblis," geram orang yang marah itu. "Senyummu adalah senyum iblis itu pula." "Kalian salah sangka," berkata Mahisa Pukat. "Tetapi baiklah. Agaknya kalian tidak akan dapat mempercayai kami. Sedangkan kami tidak dapat berbuat lebih banyak dari yang telah kami lakukan sekarang ini." Mahisa Pukat berhenti sejenak, lalu, "Baiklah kami minta diri." "Persetan," geram kedua orang tawanan itu hampir berbareng. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah meninggalkan tempat itu. Sementara kedua orang tawanan yang ditinggal di dalam bilik itu pun merenungi nasib mereka yang paling buruk. "Akan datang saatnya, kita berdua mengalaminya," berkata yang tertua dari keduanya. "Benar-benar tingkah laku iblis," geram adik seperguruannya. "Tetapi kita tidak dapat mencegahnya." Kakak seperguruannya mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali menunggu kapan datang giliran mereka dibantai dengan cara yang sangat kejam. Karena itu, maka dari waktu ke waktu, dari hari ke hari keduanya selalu dicengkam oleh ketegangan. Mereka seakan-akan tidak dapat tidur nyenyak dan tidak dapat merasakan asinnya garam manisnya gula. Tetapi sampai 3-4 hari, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menunjukkan batang hidungnya. Jika pintu terbuka, maka yang nampak adalah perempuan yang membawa makanan bagi mereka. Jika merekalah yang keluar untuk mandi dan keperluan lain, maka beberapa orang pengawal mengawal mereka dengan senjata telanjang. Di hari-hari berikutnya, maka kedua orang itu hampir-hampir tidak tahan lagi. Meskipun mereka tidak diperlakukan kasar, tetapi mereka seakan-akan telah hampir menjadi gila. Namun pada hari ke-6, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah datang pula ke dalam bilik itu. Demikian keduanya melihat wajah itu, maka tiba-tiba yang termuda di antara keduanya telah berteriak keras-keras. Seakan-akan yang dilihatnya adalah wajah-wajah hantu yang sangat menakutkan. Saudaranya yang tertua telah menangkap lengannya dan mengguncangkan sambil berdesis. "Heh, kau kenapa?" Untuk beberapa saat orang itu masih berteriak.
Namun akhirnya terdengar kata-katanya mengumpat. Anak iblis, setan alas. Bunuh kami sekarang juga. Siapa yang akan membunuh? Bertanya Mahisapukat. Kalian yang nampaknya sebagai manusia itu, namun hatimu lebih hitam dan hati iblis yang paling terkutuk, berkata orang itu. Aku tidak akan berbuat apa-apa, berkata Mahisapukat. Sudahlah. Tutup mulutmu, bentak yang tertua di antara kedua orang itu. Kau tentu akan membawa aku. Bawalah dan lakukanlah apa yang ingin kau lakukan atasku. Tidak, tidak, teriak yang muda. Akulah yang akan pergi bersamanya. Biarlah aku yang diperlakukan dengan biadab. Aku ingin segera mengetahui apa yang dilakukan atas kakak-kakak seperguruanku yang terdahulu. Jangan, berkata yang tua. Aku lebih tua darimu. Karena itu biarlah aku saja yang pergi. Seandainya akan terjadi juga atasmu kelak, maka tabahkan hatimu. Kita adalah murid-murid dari perguruan yang besar, yang tidak akan gentar menghadapi apapun juga. Jangan tunjukkan kelemahan hatimu agar kita tidak menodai kebesaran jiwa perguruan kita. Adik seperguruannya itu memandang kakaknya dengan pandangan yang tajam. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kata-kata kakak seperguruannya itu mampu menyentuh hatinya sehingga ia pun telah berusaha untuk memperkuat ketahanan jiwanya menghadapi peristiwa yang sangat menggoncangkan itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian seorang di antara kedua orang itu telah dibawa pergi oleh Mahisamurti dan Mahisapukat. Dengan demikian, maka orang bertongkat yang telah kehilangan tongkatnya itu tinggal sendiri di dalam biliknya. Rasa-rasanya ia memang sudah menjadi gila. Ingin ia berteriak keras-keras dan bahkan sekali-sekali ia telah membenturkan kepalanya pada dinding biliknya. Pada hari berikutnya, ketegangan benar-benar terasa semakin memuncak di dalam dadanya. Untunglah bahwa setiap kali ia menjadi teringat kepada pesan saudara seperguruannya. Jangan tunjukkan kelemahan hatimu agar kita tidak menodai kebesaran jiwa perguruan kita. Dengan berpegang pada pesan itulah, orang bertongkat yang terakhir itu ingin menunjukkan kebesaran jiwanya. Untuk beberapa hari ia bertahan dengan ketegangan jiwa yang memuncak. Sehingga akhirnya, muncul lagi wajah-wajah yang sangat dibencinya pada hari yang keempat. Dengan geram orang yang tinggal satu-satunya itu telah meloncat menyerang. Namun Mahisamurti dan Mahisapukat memang telah mempersiapkan diri, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Namun ternyata orang itu tidak menyerang terus. Bahkan ia pun kemudian telah terduduk di tanah dengan kepala terkulai. Masuklah, berkata Mahisamurti. Aku tidak mau melihat bungkusan yang kau bawa. Bawa pergi dan bakar saja di tempat sampah. Jangan tunjukkan aku, geram orang itu. Baiklah, berkata Mahisamurti dengan nada datar. Aku dapat memaklumi. Aku pun akhirnya dapat menebak isi dari bungkusan ini. Karena itu, maka aku tidak akan memberikan kepadamu. Bakar saja. Jangan kau perlihatkan kepadaku, berkata orang itu. Tidak. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan memberikan kepadamu, berkata Mahisamurti. Aku akan memenuhi permintaanmu untuk membakarnya. Tetapi masuklah ke dalam bilikmu. Kapan kau akan membawa aku, bertanya orang itu. Aku tidak tahu, jawab Mahisamurti. Biarlah kau menunggu. Aku dapat menjadi gila. Bunuh saja aku sekarang di sini, teriaknya. Mahisamurti dan Mahisapukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian terdengar Mahisamurti berkata, silahkan masuk ke dalam bilikmu. Aku tidak mendapat perintah untuk membawamu sekarang. Entah besok atau lusa. Aku tidak mau menunda-nunda kematian dengan cara ini, berkata orang itu. Bunuh aku. Semakin cepat semakin baik. Aku tidak pernah mendapat tugas untuk membunuh. Karena itu aku tidak akan dapat melakukannya, jawab Mahisamurti. Omong kosong. Kalian selalu berpura-pura, sehingga apa yang kau katakan tidak pernah mengandung kebenaran, jawab orang itu. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia berkata, sudahlah. Masuklah ke dalam bilikmu. Tidak. Bunuh saja aku, geram orang itu. Sudah aku katakan, jawab Mahisamurti. Aku tidak akan membunuhmu. Karena itu, masuklah ke dalam bilikmu. Jika kau tidak mau masuk juga, maka kami dapat menyeretmu seperti menyeret seekor kambing. Orang itu termangu-mangu sejenak.
Ketika ia mencoba mengangkat wajahnya dan memandang wajah Mahisamurti, maka darahnya berdesir tajam di dalam jantungnya. Wajah Mahisamurti benar-benar bagaikan wajah hantu yang siap menerkam tengkuknya dan menghisap darahnya. Dengan demikian maka rasa-rasanya orang itu tidak akan dapat berbuat lain kecuali menjalankan perintahnya. Betapapun keadaannya, maka orang itu pun kemudian beringsut bangkit dan masuk kembali ke dalam biliknya. Namun ketika bilik itu ditutup, maka terdengar orang itu berteriak keras-keras. Rasa-rasanya jantungnya sudah tidak dapat lagi menampung perasaannya yang bergejolak itu. Demikian kerasnya sehingga bilik itu rasa-rasanya telah berguncang sehingga sambungan dan ikatan kayu-kayunya dari tali-tali ijuk bergerak dan bergeser betapapun kecilnya. Mahisamurti dan Mahisapukat yang masih berada di luar bilik itu tidak segera meninggalkannya. Keduanya untuk beberapa lama masih berada di antara para penjaga di depan bilik itu. Mereka masih harus mengamati keadaan, jika orang itu tiba-tiba saja kehilangan kesadaran diri dan justru mengamuk tanpa dapat dikendalikan. Dengan ilmunya ia akan dapat berbuat berbagai macam langkah-langkah yang tidak terduga jika ia benar-benar telah dicengkam oleh keputusasaan. Tetapi ternyata ketika teriakan-teriakan itu mereda, maka tidak terjadi sesuatu di dalam bilik itu, sehingga Mahisamurti dan Mahisapukat pun telah mohon diri kepada para penjaga. Jika terjadi sesuatu yang mencemaskan, beri kami isyarat. Kami akan segera datang. Bahkan mungkin Pangeran Singanarpada sendiri. Sekarang kalian akan kemana? Bertanya salah seorang di antara para penjaga itu. Aku akan beristirahat, jawab Mahisapukat. Itu ingin menunjukkan kebesaran jiwanya. Demikianlah keduanya telah meninggalkan tempat itu dan menuju bilik mereka untuk beristirahat. Dalam pada itu, orang bertongkat yang tinggal satu-satunya di dalam biliknya itu rasa-rasanya sudah tidak tahan lagi menunggu. Dalam keadaan yang paling menggelisahkan itu, kadang-kadang terdengar ia berteriak nyaring. Benar-benar seperti orang yang sudah menjadi gila. Dihentak-hentakannya pintu bilik itu, sehingga para penjaga mengawasinya setiap kejap tanpa kehilangan kewaspadaan. Sementara itu, Mahisamurti dan Mahisapukat yang kemudian pergi ke bilik mereka sendiri itu pun masih saja memperbincangkan orang itu. Bagaimana jika ia benar-benar menjadi gila? Bertanya Mahisapukat. Apakah kita harus segera bertindak? Jika ia benar-benar menjadi gila, maka kita memang akan kehilangan kesempatan untuk mendengar keterangannya, jawab Mahisamurti. Jadi bagaimana? Bertanya Mahisapukat pula. Baiklah kita biarkan ia semalam ini. Besok kita akan melihat, apakah ia menjadi gila atau tidak, bertanya Mahisamurti. Besok kita harus mencoba mengoreknya, desis Mahisapukat. Namun demikian, keduanya masih saja selalu cemas. Bahwa orang bertongkat itu akan benar-benar menjadi gila dan tidak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan baik. Karena itu, maka ketika malam lewat, pagi-pagi benar Mahisamurti dan Mahisapukat telah pergi ke bilik tahanan itu. Dengan cemas keduanya telah membuka pintu bilik. Namun keduanya berada dalam kesiapan tertinggi sehingga apabila orang itu dengan tiba-tiba menyerang, mereka dapat menempatkan diri mereka. Namun ternyata bahwa orang itu tidak berbuat apa-apa. Ia justru duduk saja di sudut bilik itu sambil memeluk lulutnya. Tetapi ketika orang itu melihat wajah Mahisamurti dan Mahisapukat, maka tiba-tiba saja tubuhnya telah menjadi gemetar. Selamat pagi Kisanak, sapa Mahisapukat. Orang itu sama sekali tidak menjawab. Namun tubuhnya menjadi semakin gemetar sehingga bahkan terdengar giginya berderik seperti orang kedinginan. Untuk beberapa saat Mahisamurti dan Mahisapukat berdiri saja memandangi orang itu. Namun bagi orang itu, sikap Mahisamurti dan Mahisapukat itu benar-benar sikap iblis yang paling terkutuk di alasnya neraka. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri. Saling memandang dengan gejolak perasaan masing-masing. Namun ketika Mahisamurti dan Mahisapukat bergerak selangkah maju, maka orang itu pun tiba-tiba telah berteriak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ketakutan yang sangat telah membayang di wajahnya, sehingga sambil melekat dinding ia menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Mahisamurti dan Mahisapukat maju semakin dekat. Kemudian dengan nada datar Mahisapukat pun berkata, Marilah Kisanak. Kami mendapat perintah untuk membawa Kisanak menghadap para pemimpin prajurit Kediri. Tidak. Aku tidak mau, tiba-tiba saja orang itu seakan-akan menjadi liar.
Sambil gemetar ia berjongkok melekat di sudut bilik itu. Jangan takut, berkata Mahisa Pukat. Tidak ada apa-apa. Kau hanya akan menjawab beberapa pertanyaan saja. Aku tidak mau. Kalian akan memperlakukan aku seperti seekor keledai atau seekor anjing kurapan. Kalau kalian ingin membunuh aku, bunuhlah di sini sekarang, teriak orang itu. Jangan salah paham Kisanak, jawab Mahisa Pukat, tidak akan ada tindakan kekerasan sama sekali. Omong kosong. Omong kosong, teriak orang itu semakin keras. Mahisa Pukat memandang Mahisa Murti sekilas. Lalu ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, baiklah Kisanak. Jika demikian, maka aku pun tidak akan membawamu menghadap. Tetapi akulah yang akan mewakilimu menjawab beberapa pertanyaan. Namun jawabku harus benar, karena jika jawabku salah, maka bukan aku yang akan mengalami perlakuan yang tidak kita inginkan, tetapi kau. Pertanyaan apa yang harus kau jawab? Justru orang itulah yang bertanya. Aku harus menjawab pertanyaan antara lain. Siapakah kalian sebenarnya, dan dari manakah kalian datang? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun karena orang itu tidak segera menjawab, maka Mahisa Pukat berkata. Tetapi sebaiknya biar kau sajalah yang langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak. Aku tidak mau. Lebih baik aku kau bunuh saja sekarang, berkata orang itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya. Jika demikian, tolong, ajari aku menjawab yang sebenarnya, karena mungkin jawabanku itu akan dibuktikan oleh para pemimpin prajurit Kediri. Orang itu nampak kebingungan. Betapapun ketakutan mencengkam, namun masih ada juga kebimbangan untuk menyebutnya. Karena mungkin jawabanku itu akan dibuktikan oleh para pemimpin prajurit Kediri. Karena orang itu tidak menjawab, maka Mahisa Pukat pun berkata. Sebaiknya kau memang harus menghadap sendiri. Tidak. Itu tidak perlu. Aku tidak mau, orang itu berteriak keras-keras. Jika demikian, sebutlah siapakah kalian dan kalian berasal dari padepokan mana, desak Mahisa Murti. Orang itu masih saja gemetar. Wajahnya pucat dan nalarnya seakan-akan tidak lagi berjalan dengan wajar. Jawab, atau aku seret kau menghadap di belakang seekor kuda, geram Mahisa Pukat. Orang itu seakan-akan merintih. Jangan seret aku. Kalau begitu sebut, sahut Mahisa Pukat. Ketakutan di hati orang itu benar-benar tidak teratasi sehingga akhirnya ia berkata. Kami berasal dari padepokan Suryantal. Jantung Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terasa bergetar. Nama itu pernah didengarnya meskipun hanya sekilas pada saat-saat ia berbincang dengan orang-orang berilmu tinggi di Singasari maupun di Kediri. Ayahnya pernah menyebutnya, sedangkan Pangeran Singanarpada pernah juga mengatakan sedikit tentang padepokan yang bernama Suryantal itu. Sebuah padepokan yang namanya cukup menggetarkan di masa lalu. Namun, dengan kematian guru orang itu, apakah berarti pemimpin padepokan Suryantal itu sudah tidak ada lagi, sehingga padepokan itu akan kehilangan ikatannya? Tetapi hal itu masih belum ditanyakan kepada orang yang masih saja ketakutan itu. Namun yang ditanyakan kemudian adalah, jika demikian, maka untuk siapa orang-orang Suryantal itu bekerja? Orang itu tidak segera menjawab. Wajahnya yang pucat menjadi semakin pucat, sementara matanya justru bertambah liar. Dipandanginya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti. Namun tiba-tiba saja ia berdiri dan meloncat menuju ke pintu. Tunggu, cegah Mahisa Pukat. Tetapi orang itu berlari terus, sehingga akhirnya Mahisa Pukat tidak berbuat lain kecuali dengan tangkasnya ia meloncat memotong langkah orang itu dan sekaligus memukul tengkuknya. Orang itu terhenti. Namun kemudian ia kehilangan keseimbangannya. Untunglah pada saat ia terhuyung-huyung, Mahisa Murti sempat menangkapnya. Kau terlalu keras memukulnya, berkata Mahisa Murti. Tetapi bukanlah ia tidak mati? Mahisa Pukat benar-benar menjadi cemas. Tidak. Mahisa Murti menggeleng, sementara Mahisa Pukat pun telah menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang ini hanya pingsan saja. Mahisa Pukat memandang orang yang kemudian dibaringkan di lantai itu sambil berdesis. Kasihan. Ia benar-benar mengalami tekanan batin yang sulit diatasinya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berkata, biarlah orang ini beristirahat. Mudah-mudahan ia tidak kehilangan kesadarannya.
Kita sudah menempuh satu cara yang sangat menegangkan syarafnya. Tetapi tanpa dengan cara ini, ia tidak akan menyebut apapun juga. Bahkan padepokan Suryantal itu sendiri tidak akan pernah diucapkannya, jawab Mahisa Pukat. Mungkin nama padepokan itu akan dapat dijadikan salah satu alas untuk menemukan pemecahan atas persoalan yang lebih luas lagi dari usaha orang-orang ini untuk mendapatkan benda yang paling berharga di Kediri, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Lalu katanya, marilah. Kita tinggalkan orang ini. Ia akan sadar dan mungkin ada kesempatan baginya untuk beristirahat. Tetapi apakah kita masih memerlukan jawaban-jawaban yang lain? Aku kira ia akan mengatakan apapun lagi, berkata Mahisa Murti. Sementara itu, nama padepokan yang disebutnya merupakan pintu yang dapat kita masuki untuk melihat ke dalam persoalan mereka. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian maka persoalan kita dengan orang ini sudah selesai, berkata Mahisa Pukat. Kita menghadap Pangeran Singanarpada, desis Mahisa Murti. Namun demikian sebelum mereka meninggalkan tempat itu, maka Mahisa Murti masih menitikkan air ke bibir orang yang sedang pingsan itu. Katanya, mudah-mudahan ia segera sadar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian meninggalkan tempat itu. Tetapi mereka telah berpesan kepada para petugas untuk menjaga dengan baik, karena itu justru agak terganggu jiwanya oleh ketegangan yang sangat. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menghadap Pangeran Singanarpada. Keduanya telah melaporkan apa yang mereka dengar dari mulut tawanan yang terakhir itu. Suryantal, desis Pangeran Singanarpada. Bukankah sekali dua kali aku pernah menyebutkan di antara nama beberapa padepokan yang memiliki nama? Ya Pangeran, sahut Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Sementara itu Mahisa Murti berkata selanjutnya. Namun apakah dengan mengenal nama padepokan itu, kita akan dapat melangkah lebih lanjut? Mungkin kita akan dapat berusaha, berkata Pangeran Singanarpada. Tetapi apakah rasa-rasanya orang-orang itu tidak akan dapat berbicara lebih banyak lagi? Sulit Pangeran, jawab Mahisa Murti. Agaknya mereka benar-benar dilandasi perasaan setia yang berlebihan terhadap guru dan perguruan mereka. Itu adalah sikap yang wajar bagi seorang murid, berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Sebenarnya lah kesetiaan yang demikian memang sepantasnya dilakukan oleh murid-murid sebuah padepokan. Sementara itu Pangeran Singanarpada pun kemudian berkata, jadi menurut perhitungan kalian, kita sudah tidak akan dapat mengorek lebih dalam? Sulit Pangeran, sahut Mahisa Pukat. Agaknya nama padepokan itu adalah kemungkinan tertinggi yang dapat kita sadap dari orang itu. Pangeran Singanarpada pun kemudian mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian, maka kita tidak memerlukan orang itu lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Mereka mengerti maksud Pangeran Singanarpada. Namun dalam pada itu, keduanya pun menyadari bahwa telah terbentang satu kewajiban yang akan dapat menjadi beban mereka. Bagaimanapun juga, sebaiknya mereka mengenal lebih dalam lagi tentang padepokan yang hanya disebut namanya meskipun keduanya tahu bahwa dengan demikian mereka akan memasuki tugas yang sangat berbahaya. Kita harus lebih banyak berusaha mendengar tentang padepokan itu sebelum kita sendiri turun ke lapangan untuk melihat dan mendengar lebih banyak tentang padepokan itu, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, kita mempunyai banyak waktu. Kita akan dapat berhubungan dengan ayah dan paman Mahisa Agni dan paman Witantra jika mereka ada di istana. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, ya. Agaknya mereka mengenal serba sedikit tentang padepokan itu. Dengan bekal itu pun maka kita akan mendekati padepokan yang mempunyai kedudukan tersendiri itu. Tetapi Pangeran Singanarpada belum menjatuhkan perintah apapun juga, berkata Mahisa Pukat kemudian. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Pangeran Singanarpada memang belum menjatuhkan perintah. Tetapi agaknya ditilik dari sikapnya, perintah itu akan jatuh juga pada saat perintah seorang guru kepada muridnya, karena keduanya memang bukan prajurit Kediri. Namun demikian hal itu tidak akan dapat menghalangi perintah Pangeran Singanarpada apabila pada suatu saat memang akan diberikan kepada mereka.
Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan tawanan mereka yang menurut Pangeran Singanarpada sudah tidak diperlukan karena tidak akan ada yang dapat disadapnya lagi. Karena itulah, maka ketika orang yang termuda, yang pingsan terlalu lama itu mulai membuka matanya, maka ia pun telah terkejut bukan buatan. Mula-mula dilihatnya samar-samar bayangan beberapa orang di sekitarnya. Ketika pandangan matanya menjadi semakin jelas, maka ia pun mulai melihat wajah-wajah. Wajah-wajah itu adalah wajah-wajah kakak seperguruannya. 3 orang. Oh, orang itu pun berdesis perlahan. Dengan ragu ia pun kemudian berkata, apakah kita memang sudah berada di dunia yang lain? Ketiga orang itu mengambil nafas hampir berbareng. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun kemudian yang tertua di antara mereka berkata, kita masih dalam dunia kita. Sadarlah. Kau baru saja pingsan. Orang itu berusaha untuk bergerak. Kemudian dibantu oleh ketiga orang saudara seperguruannya, ia berusaha untuk duduk. Apakah penglihatanku benar bahwa aku berada di antara saudara-saudaraku, desis orang itu. Ya. Kau berada di antara saudara-saudaramu, jawab seorang di antara mereka. Jadi apa artinya segala sesuatu yang pernah terjadi selama ini atas kita, bertanya yang termuda di antara mereka. Kita adalah korban permainan yang sangat licik, jawab yang tertua. Akhirnya kita tahu bahwa cara orang-orang Kediri memeras keterangan kita benar-benar sulit untuk dihindari. Orang yang baru sadar dari pingsan itu merenung sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, ya, orang-orang Kediri memang sangat licik. Aku mengerti sekarang. Jadi pakaian-pakaian kalian itu telah ditukar oleh orang-orang Kediri untuk tujuan tertentu. Ya, jawab yang tertua di antara mereka. Jadi kalian sama sekali tidak mengalami sesuatu sebagaimana kita bayangkan sebelumnya, bertanya yang termuda. Secara badani kami tidak mengalami sesuatu, jawab yang tertua. Tetapi siksaan jiwani, terutama yang kau alami, benar-benar satu siksaan yang kejam. Kami tidak mengalami apapun juga kecuali dipaksa untuk menyerahkan pakaian kami. Baru kemudian aku sadari bahwa pakaian itu telah dipergunakan untuk menyiksa perasaanmu dengan memberikan pakaian itu dalam keadaan yang mengerikan, sehingga kau mendapat kesan bahwa kami telah mengalami satu keadaan yang parah. Oh, yang termuda di antara orang-orang itu pun mengeluh. Dengan suara lemah ia pun kemudian berdesis. Ternyata hatiku lemah seperti perempuan. Aku telah mengalami tekanan jiwa yang tidak dapat aku atasi. Aku telah menyerah. Bukan salahmu, desis yang tertua. Tiba-tiba orang yang termuda itu telah beringsut ke arah saudara seperguruannya yang tertua. Dengan wajah tegang, ia pun kemudian berdesis. Kakang, bunuh aku. Aku telah berkhianat terhadap perguruan kita. Ah, desah saudaranya yang tertua. Apakah yang telah kau lakukan? Aku telah menyebut nama padepokan kita, jawab yang termuda itu. Wajah-wajah itu pun menjadi tegang. Namun kemudian yang tertua itu berkata, bukan salahmu. Bukankah aku sudah mengatakannya? Kau tentu mengalami tekanan jiwa yang luar biasa. Cara yang ditempuh oleh orang-orang Kediri memang sangat keji. Tetapi seharusnya aku siap menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, sehingga aku tidak melontarkan rahasia yang seharusnya memang tidak aku ucapkan, berkata yang termuda itu. Agaknya memang tidak akan ada seorang pun yang mampu bertahan mengalami siksaan jiwani sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Kediri itu, berkata yang tertua. Lalu, karena itu, sudahlah. Kita tidak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Pada saat kita mulai melangkah, maka kemungkinan yang paling buruk itu sudah kita perhitungkan akan dapat terjadi atas kita dan seluruh padepokan kita. Tetapi dengan menyebut nama padepokan kita, maka orang-orang Kediri tentu akan menelusurinya sampai ke padepokan itu, berkata yang termuda. Memang mungkin, jawab yang tertua. Tetapi kegagalan kita tentu sudah didengar oleh saudara-saudara kita. Kematian guru tentu merupakan sesuatu yang penting dan pantas diperhatikan oleh bukan saja seisi padepokan, tetapi semua orang yang berhubungan dengan padepokan kita. Dengan demikian mereka tentu sudah mempersiapkan diri. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan menanggapi persoalan yang terakhir yang akan sangat berpengaruh atas kehidupan padepokan kita. Yang termuda di antara mereka itu pun menarik nafas dalam-dalam.
Terbayang kembali betapa ketegangan mencengkam jiwanya pada saat-saat ia melihat pakaian saudara-saudara seperguruannya, terkoyak-koyak dan terpercik noda-noda darah. Tetapi ternyata bahwa tidak terjadi sesuatu atas saudara-saudara seperguruannya itu. Namun segala sesuatunya memang sudah terlanjur. Ia sudah mengucapkan nama padepokannya, sehingga orang-orang Kediri tentu akan menelusurinya dengan cara yang dianggapnya paling baik. Namun untuk menenangkan hatinya, yang termuda di antara mereka itu kemudian berdesis. Mudah-mudahan isi padepokan kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Kita yakin, berkata saudara yang tertua di antara mereka. Saudara-saudara kita bukan orang-orang kebanyakan yang tidak mampu berpikir. Yang termuda di antara keempat orang itu pun mengangguk-angguk. Betapa ia dibebani oleh penyesalan, bahwa ia telah menyebut nama padepokan mereka. Dengan demikian ia telah membuka jalan bagi orang-orang Kediri untuk menelusuri kegiatan mereka. Tetapi saudara-saudara seperguruan telah dapat mengerti, kenapa hal itu harus terjadi, sehingga ketiga saudaranya yang lain itu tidak menganggapnya bersalah. Tetapi apakah orang-orang lain di padepokannya juga menganggapnya demikian? Itulah yang tidak diketahuinya. Demikianlah, selagi mereka berbincang, maka pintu bilik itu telah terbuka. Ketika keempat orang itu berpaling, maka nampaklah wajah-wajah yang mereka anggap wajah-wajah iblis yang paling terkutuk. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Setan, geram yang termuda. Apalagi yang kau kehendaki dari kami? Bersambung ke bab 84. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.